Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada Bapak Ibu Sobat PPM Manajemen ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga tetap produktif ya. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada virtual room ini ya, dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Sobat PPM untuk hadir di sesi Pojok Pintar Manajemen dengan seri terakhir ya di tahun 2020 ini, yaitu seri yang ke-31. Wow ya, yang merupakan ya dengan judulnya yaitu Growth Hacking Business Marketing Strategy ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih dengan hadir di acara hari ini, walaupun hari libur nasional ya, tapi tidak ibaratnya tidak menutup kemungkinan kita ya untuk mendapatkan ilmu-ilmu ya yang juga bermanfaat dari para pembicara yang kece-kece ya di hari ini. Oke, kami sangat senang sekali ya jika Bapak Ibu merupakan sobat setia ya dari acara Pojok Pintar Manajemen yang sudah mengikuti dari sekian seri ya, dari mungkin ada yang dari seri pertama ya sampai dengan seri 31 ini tidak pernah absen, luar biasa ya. Nah, namun untuk yang baru pertama sekali nih ya mengikuti acara ini, saya ingin memberitahukan bahwa Pojok Pintar Manajemen ini adalah forum diskusi online gratis yang diinisiasi oleh PPM Manajemen, yang merupakan bentuk upaya kami untuk tetap berkontribusi aktif untuk bisa menambah wawasan bagi individu dan juga organisasi di tengah COVID-19 ini ya, serta juga efek-efek krisis yang sudah terjadi yang dibawa sekaligus menjadi kegiatan di dalam kampanye kami, yaitu pantang berhenti berkarya walaupun harus di rumah saja ya, walaupun banyak sekarang yang sudah kerja gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya sudah muncul ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Nama saya Nanda Auliasari selaku trainer dan juga konsultan di PPM Manajemen untuk bidang keahlian Decision Science. Dan saya juga merupakan salah satu lecturer di PPM School of Management khusus untuk ataupun mengajar bidang-bidang marketing. Nah, di sini saya akan bertugas menjadi moderator untuk memandu jalannya proses sesi Pojok Pintar di sore hari ini sampai dengan pukul 6 sore nanti. Oke, nah ini mungkin saya perlu bertanya dulu nih ya untuk Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah hadir, ada 44 partisipan nih. Apakah ada yang sudah pernah menggunakan jasa PPM Manajemen? Nah, mungkin boleh di chat. Oke. Mungkin sembari menjawab di dalam, sudah, baik Ibu Laili. Oke, wah banyak, ada yang belum. Oke, berarti nih untuk Pak Gari nih ya, Pak Gari nih bener ya saya ya, Bapak ya. Ya, wah ya, ini untuk Pak Gari nih dan rekan-rekan lainnya yang belum pernah gitu ya menggunakan jasa PPM Manajemen ya. Di sini saya akan menyampaikan sekilas ya jasa-jasa dan juga layanan dari kami yaitu PPM Manajemen. Nah, di sini kami sudah berkiprah selama 53 tahun ya di dunia manajemen, di mana kami memiliki tagline ya, yaitu menjadi solusi manajemen yang terintegrasi sebagai mitra untuk menjajaki dunia. Nah, untuk dapat mencapai cita-cita mulia tersebut, kami menciptakan 7 layanan manajemen, yaitu diantaranya yang pertama ada program pengembangan eksekutif. Nah, ini adalah training ya, public training kami yang didukung oleh para trainer yang sudah tersertifikasi keahlian di bidangnya. Lalu yang kedua, ada PPM Assessment SDM yang sudah kurang lebih 40 tahun di bidang rekrutmen dan juga seleksi ya, yang profesional serta terintegritas dan juga saat ini sudah berbasis daring. Dan yang ketiga ada Sekolah Tinggi Manajemen PPM nih ya, yang didukung oleh para lecturer yang sudah tersertified. Salah satunya pembicara kita hari ini ya, ada dosen senior kita ya, yaitu Bapak Wahyu. Dan juga untuk dapat terus memberikan pembelajaran kurikulum yang up to date, Sekolah Tinggi PPM Manajemen juga melakukan kerjasama ataupun berpartner dengan perusahaan-perusahaan besar ya di Indonesia, dan juga sekelas
Triputra Group nih. Nah, ya yang di sesi sore hari ini telah menghadirkan salah satu aset terbaiknya nih, yaitu ada Pak Andri di sini ya untuk menjadi pembicara di sore hari ini. Dan ada kabar gembira juga nih dari PPM School of Management. Apa kabar gembiranya? Bukan ekstrak buah manggis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah kabar gembiranya kami mendapatkan ya, yaitu khususnya PPM School of Management mendapatkan akreditasi unggul. Wah, luar biasa. Ini kita kasih aplaus dulu untuk PPM School of Management ya. Nah, di mana ini penilaian di atas nilai A karena memang terdapat komponen-komponen penilaian tambahan dan menjadikan PPM School of Management termasuk ke dalam 5% dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang terakreditasi unggul. Selamat untuk PPM School of Management. Dan yang kemudian jasa selanjutnya adalah yang keempat, ada riset dan konsultansi nih ya, dengan memberikan solusi yang fit bagi organisasi dan juga memfasilitasi transfer knowledge selama kita berjalankan ataupun menjalankan proyek riset dan juga konsultasi tersebut. Lalu selanjutnya ada PPM Pembelajaran Inggria dengan desain metode pembelajaran yang customized yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para klien yang didukung oleh para trainer dan juga coach-coach profesional, dan saat ini juga dapat difasilitasi dengan online learning ya. Dan kemudian yang keenam, ada publikasi dan juga seminar dengan memberikan tema-tema manajemen yang kekinian ya, dan juga yang menginspirasi serta didukung oleh para narasumber dan juga pembicara yang sangat sudah berpengalaman di bidangnya. Dan yang terakhir ada PPM program pelatihan sertifikasi yang didukung oleh para trainer yang sudah tersertified dan juga kompeten di bidang manajemen. Nah, demikian nih Bapak Ibu ya, beberapa layanan dari PPM Manajemen. Apabila Bapak Ibu Sobat PPM di sini ingin mengetahui lebih lanjut lagi terkait jasa-jasa kami, silakan berselancar di website kami yaitu www.ppm-manajemen.ac.id. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aturan main ya ataupun tata tertib selama kita berada di virtual event ini ya. Nah, jadi di sini dibagi menjadi 3 sesi Bapak Ibu, yaitu yang pertama sekali adalah sesi pertama adalah pemaparan materi tentunya ya, dimana untuk masing-masing pembicara akan kami berikan waktu selama 25 menit untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalamannya secara bergantian ya. Nah, jadi nanti pada saat dalam sesi pemaparan ini untuk kelancaran teknis maka partisipan akan kami mute terlebih dahulu. Iya betul ya, partisipan akan kami mute ya. Dan juga diharapkan kita sama-sama bisa memiliki prinsip positif dan kolaboratif selama pelaksanaan acara ini berlangsung. Lalu selanjutnya untuk sesi yang kedua adalah sesi yang biasanya dinanti-nantikan ya oleh partisipan ya, yaitu sesi bertanya ya, dimana saya akan membuka setelah pembicara kedua kita selesai menyampaikan pemaparannya. Nah, saya akan mengatur proses tanya jawabnya ya, yang akan dibuka per sesi. Satu sesinya adalah 3 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan nanti akan langsung ditanggapi oleh pembicara kita sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk cara bertanya, silakan Bapak Ibu Sobat PPM mengklik tombol raise hand ya, yang letaknya ada di fitur partisipan. Jadi coba dulu dicek dulu nih Bapak Ibu ya. Ya, ada di fitur partisipan dan kemudian di situ ada menu raise hand di sebelah kanan saya ya. Ya. Nah, kanan kita semua ya. Nah, jadi yang berhak bertanya adalah yang melakukan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya sebutkan nama Bapak Ibu ya, dan kemudian host kami akan meminta Bapak Ibu untuk me-unmute suaranya ya, dan juga on-kan video Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu bertanya. Oke, yang ketiga adalah sesi feedback nih, yang terakhir ya. Akan ada link ataupun barcode ya, jadi nanti silakan di-scan saja Bapak Ibu untuk dapat memberikan feedback kepada kami terkait pelaksanaan sesi Pojok Pintar Manajemen hari ini. Nah, setelah memberikan feedback, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan message untuk link materi dan
pemaparan pembicara kita. Jadi mau mendapatkan materi-materi yang kece-kece hari ini ya, silahkan kasih feedback dulu ya. Oke, nah berikut ini ya yang dinanti-nantikan nih mungkin ya, yaitu profil pembicara kita nih ya, dengan tema yang juga saya yakin yang sangat kekinian untuk zaman sekarang ini gitu ya, zaman now ini ya, dimana saya yakin ini sudah ditunggu-tunggu oleh berbagai macam perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan startup ya. Jadi ingat film Korea ya, startup ya. Oke, tapi kita tidak membahas itu ya. Nah, di sini adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengembangkan bisnis dengan cepat ya, bisa agile, bisa beradaptasi ya, untuk bisa menjadi perusahaan yang agile di bidangnya ya, walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Yang memang yang kita ketahui kondisi ini membawa pasar ke arah yang cenderung negatif ya, dan juga sangat-sangat dipengaruhi oleh lambatnya ekonomi secara global. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan adalah strategi agile marketing ataupun yang biasanya disebut dengan growth hacking ya, yang gesit, cepat gitu ya. Nah, salah satunya strategi marketing ini ya sangat erat kaitannya dengan teknologi digital tentunya, yang sangat berbasis pada kemampuan berpikir analitik ya, kreativitas dan juga metrik-metrik sosialnya. Nah, di hari ini ya, kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih terkait konsep strategi pemasaran ini dan bagaimana sih penerapannya gitu ya di perusahaan-perusahaan ya, dari pembicara kita, yaitu di sini saya mau memperkenalkan satu persatu dulu ya. Ada Bapak Wahyu T. Setiabudi. Halo Pak Dokter. Halo Bapak. Halo Adek, Halo, Nanda. apa kabar Hai, Pak? sehat Alhamdulillah. Gimana Nanda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Di rumah nih Pak ya? Siap, siap. Oke, nah ini Pak Wahyu ini merupakan dosen senior saya nih ya, ya di bidang Strategic Transformation and Innovation PPM School of Management. Nah, beliau juga sangat sudah lama sekali ya berkiprah di karirnya selama 18 tahun di bidang manajemen dan juga bisnis. Nah, Bapak Wahyu ini juga menjadi konsultan nih di lebih dari 30 perusahaan terkemuka, bukan main ya. Contohnya seperti apa ya? Perusahaan-perusahaan besar nih, perusahaan BCA, Garuda Indonesia, Bank Mandiri ya, perusahaan-perusahaan karya ya, pembangunan perumahan, Telkomsel dan masih banyak lainnya ya. Dan kemudian pada tahun 2018 Bapak Wahyu juga sudah merumuskan model pengembangan inovasi yang berkelanjutan ya, yang disebut dengan Corporate Innovation and Advancement Model ataupun CIA model, yang telah berpaten dan saat ini sudah diaplikasikan di berbagai macam perusahaan besar di Indonesia, bukan main ya. Dan juga beliau ya aktif menjadi juri dan juga panel ahli ya di berbagai ajang-ajang yang bergengsi ya, antara lain ada Indonesia Marketing Award, BUMN Award, IDX Channel Innovation Award, dan juga Anugerah Inovasi Koran Sindo. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Wahyu, luar biasa ya. Dan yang tak kalah ininya nih, hebatnya nih ya, ada Bapak Andri. Oke, halo Pak Andri Dayat. Halo Bu Nanda, Apa kabar Bapak? baik Sehat ya Pak ya? sehat. Oke, saya kalau inget Pak Andri nih inget pasti bawa happy nih. Oh, Oke ya, nah ini Pak Andri Hidayat ini merupakan Vice President Sales Marketing di Antar Aja, yang merupakan salah satu perusahaan ya yang berada di bawah Triputra Group nih ya. Nah, di mana beliau memulai karirnya sebagai seorang Head of Marketing Planning and Product Development di Departemen Head of Sales, Service and Distribution di Adira Finance, dan kemudian menjadi Chief Marketing Officer di PT Jaya Express Trasindo yang merupakan afiliat JD.id, dan terakhir sampai dengan dari 2018 sampai dengan sekarang gitu ya, menjadi Vice President Sales Marketing di Antar Aja
ya. Nah, jadi ini kalau yang belum tahu boleh loh ya, langsung di-download ya Pak ya aplikasinya ya Pak ya. Siap, siap. Oke, nah di sini ya Pak Andri ya juga sudah melaksanakan sekolahnya ya, yaitu di BINUS ya, sebagai Information Technology BINUS University untuk S1-nya, dan juga lulusan dari Prasetya Mulia Business School dengan mengambil bidang marketing dan juga finance. Oke, baik. Siap? Oke, ya. Nah, jadi ini saya rasa sudah nggak perlu berlama-lama lagi ya untuk mempersingkat waktu kita. Mari nih langsung saja kita persilakan kepada pembicara pertama kita, yaitu Bapak Dr. Wahyu untuk memaparkan sharingnya. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Adik Nanda, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, sehat, semangat, sukses semuanya, bebas corona ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan terlindungi ya. Karena ini memang waktunya waktu yang perlu kita waspadai ya. Makin lama kasusnya makin banyak, tapi juga kita tidak boleh terlalu takut ya. Yang penting kita menjaga diri masing-masing dan taat protokol kesehatan. Saya dapat waktunya 25 menit ya, Mbak Nanda ya, Adik Nanda ya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada kita semua ya. Kita hari ini sudah menyelesaikan pilkada ya, pilkada di berbagai macam tempat ya. Di Jakarta sih enggak ya, tapi di daerah-daerah pinggiran Jakarta itu sudah pilkada, dan barusan saya juga ikut rapat koordinasi dengan Mendagri dan Menko Polhukam. Ternyata sudah dilaporkan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan kita itu tinggi. Ya, kita ini adalah usaha bersama dari semua masyarakat yang juga melalui Instagram juga mendorong pesan-pesan itu ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian juga di dalam pesan-pesan ini yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi gitu, kita doronglah perubahan perilaku di masyarakat mulai dari diri sendiri ya, keluarga maupun yang sekitar kita. Nah, berikutnya juga tadi saya mencoba untuk menggarisbawahi berita dari Mbak Adik Nanda terkait dengan Sekolah Tinggi Manajemen PPM mendapatkan akreditasi unggul. Bapak sekalian, ini adalah akreditasi institusi yang di Jakarta ini belum banyak yang mendapatkan. Di Jakarta itu ada sekitar 307 perguruan tinggi, yang dapat akreditasi unggul itu baru 13. Nah, jadi kita dapat salah satu dari 13 yang terakreditasi unggul dari institusi. Ya, kalau program studi kita udah lama, kita udah berkali-kali dapat akreditasi unggul, tapi program studi ini di institusi memang jarang. Nah, ini kebanggaan bagi kami. Jadi Bapak sekalian, ini juga mudah-mudahan menjadi pemacu untuk berikut-berikutnya kita lebih aktif ya di dalam pengembangan sekolah tinggi. Nah, Bapak sekalian, izinkan saya share dulu apa yang akan kita bahas hari ini. Saya ingin mencoba untuk share screen dulu dari sini ya. Ini bahan saya, Bapak sekalian, Surviving the Storm. Ya, saya ingin mencoba untuk membawa ya kita kepada apa yang kita sebut dengan agile marketing in low demand disruptive business landscape. Sudah disruptive, low demand lagi. Nah, ini kita ini seperti kalau orang bisnis di Jakarta sekarang ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan, terus dimarahin tetangga gitu kan. Jadi kita itu sudah pada kondisi yang sangat sulit. Makanya ini perkembangan dari kasus pandemi ini, Bapak sekalian, itu sudah sejak bulan Maret itu kita terkena imbas. Saya ingat sekali bulan Maret tadi seperti saya sampaikan bahwa kita pertama kali mengadakan pojok pintar manajemen ini bulan Maret. Dulu pertama kali adalah saat dinyatakan kita dalam keadaan PSBB. Nah, topik saya pada waktu yang pertama itu judulnya adalah Outsmart the Pandemic. Nah, pada waktu awal itu kita sajikan ada 5 lembaga riset yang melakukan proyeksi ya terhadap pandemi ini di bulan Maret ya, di bulan Maret. Ada dari UI, ada dari ITB, ada UGM ada juga ya. Itu semua memprediksi ya bahwa apabila tidak dilakukan apa-apa, pemerintah cuek gitu, itu September selesai. Jadi itu dulu prediksi bulan Maret ya. Jadi pada waktu orang pertama, bagaimana kita menghadapi semua keadaan ini? Oh ya, kamu sabar aja gitu kan. Anda lakukan hibernasi aja, ya, nggak usah terlalu agresif melakukan investasi, produksinya dijaga supaya tetap dalam kondisi optimal. Nanti September kelar sendiri gitu. Zaman dulu itu gitu.
Bahkan agen dunia aja, McKinsey, itu dulu pada waktu awal pandemi itu punya namanya pandemic briefing. Itu juga mengatakan seperti hal yang sama. Jadi kalau nanti kira-kira September, Oktober itu udah kelar lah, itu skenario terjelek. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian, hingga saat ini, ya ini bulan November, Desember, sudah akhir tahun, itu belum ada tanda-tanda pandemi ini akan segera berakhir. Ya. Memang ada berita-berita tentang vaksin, kita berharaplah dengan vaksin, tapi juga masih banyak permasalahan yang perlu dijawab dengan vaksin itu, sehingga kita tidak bisa mengandalkan vaksin itu sebagai suatu langkah yang betul-betul bisa, sekarang datang selesai pandeminya, nggak bisa begitu. Karena untuk bisa menjamin efektivitas vaksin itu mungkin perlu waktu lagi. Nah, sehingga kita masih akan menghadapi kondisi seperti ini mungkin dalam waktu sampai dengan tahun depan. Jadi akan ada tahun 2021 yang masih akan terkena imbas. Apakah itu di semester 1, 2, atau 3, apakah sampai di masih quarter 1, quarter 2, quarter 3, atau misalkan sudah mulai rilis di quarter kedua. Kita masih belum tahu. Yang kita tahu adalah, Bapak sekalian, kita masih akan berada dalam low demand business landscape ini dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, nampaknya kita perlu membahas ya apa sikap kita di dalam low demand ekonomi atau low demand business landscape ini. Nah, salah satu yang nanti akan kita angkat, karena ini nanti dikaitkan juga dengan apa yang sudah ada di sini Pak Andri, itu nanti kita akan coba untuk kaitkan dengan apa yang disebut dengan agile marketing sebagai jawaban. Mengapa ini bisa menjadi jawaban kita dan apa itu benda apa itu kira-kira agile marketing itu. Nah, Bapak sekalian, saya ingin menggambarkan bentuk seperti ini ya. Kita berada pada suatu kondisi, kita lagi jalan menggunakan boat gitu ya, tiba-tiba pada suatu saat tiba-tiba boat itu terjadilah hancur ya. Kemudian terjadilah kondisi krisis di situ. Kondisi krisis itu yang kita alami sejak Maret. Ya, pertama-tama mungkin orang deny dengan krisis itu, tapi lama-lama orang realistis menerima dan kemudian berusaha untuk adapt. Nah, sekarang orang sudah mulai sembuh dari mengeluh. Nah, orang sudah mulai mencari kira-kira mesti seperti apa yang perlu kita lakukan. Usaha-usaha mungkin pasti sudah dilakukan untuk melakukan adaptasi. Nah, tapi kita tentu perlu menyiapkan ke depan tuh yang lebih adaptif terhadap semua yang terjadi ini seperti apa. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika orang itu ada di dalam air, nah, yang dia lakukan pertama kali apa? Yang dilakukan pertama kali adalah mencari pegangan. Apapun yang ada dipegang, entah itu life vest gitu kan. Kalau ini kan contohnya gini kan, kita lempar-lempar life jacket gitu kan. Orang akan pegang life jacket dipakai, dia bisa ngambang gitu kan. Yang bisa pegang ban ya dipegang ban, yang bisa dipegang pokoknya semua yang mengapung dipegang gitu kan. Apakah itu efektif atau tidak gitu? Ya kita nggak tahu. Yang penting kita mesti usaha. Bahkan kalau kita nggak pegang apa-apapun, yang penting Bapak Ibu sekalian, orang itu di dalam air harus bergerak supaya tidak tenggelam. Nah, ini yang terjadi sekarang itu. Semua orang itu melakukan usaha yang menurut dia benar. Siapa yang paling benar, nggak ada yang tahu. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau tadi dikatakan bagaimana cara kita menghadapi pandemi, itu saya jawab, mohon maaf, tidak ada jawaban yang pasti terhadap itu semua. Ya. Jadi kita harus lakukan yang efektif menurut kita, dan kita lakukan terus perbaikan. Nah, itu disebut dengan, nanti kita lari kepada agile marketing itu. Nah, jadi hari ini Bapak sekalian, kita coba untuk lihat ya, kita coba apa yang diajarkan pandemi kepada kita. What a pandemic taught us. Ya. Yang pertama adalah normality itu illusion. Normality is just an illusion. Dulu kita hidup normal, kemudian ada katanya new normal. New normal ini juga belum selesai, sudah orang mencoba untuk mencari normalitas. Jadi kalau kita bicara kenyamanan, kenormalan, itu di dalam lingkungan yang hyper competition itu, seperti sekarang ini, itu sulit sekali kita mencari apa yang disebut dengan normal. Jadi Bapak sekalian, yang perlu kita lakukan adalah kita harus bersiap bahwa hidup kita ke depan itu tidak akan lagi bisa memandang sesuatu itu dengan kepastian. Itu adalah memang amanat atau mandat zaman. Gitu. Dulu pada waktu zamannya revolusi industri pertama itu orang menemukan mesin uap, ya. Jadi itu tantangannya adalah mengembangkan teknologi. Tapi dengan teknologi mekanik yang zaman dulu ya. Nah sekarang ini dengan adanya ledakan digital yang luar biasa besar, ya, bukan hanya sekedar berkembang. Jadi kalau orang percepatan digital itu sebenarnya salah.
Yang benar itu adalah ledakan. Ledakan itu terjadi kenapa? Karena teknologi itu kan ditemukan berbasis dari teknologi sebelumnya. Jadi kalau teknologi sebelumnya itu berkembangnya cepat, yang setelahnya itu pasti akan lebih cepat lagi. Tahun 2017, Bapak-Ibu sekalian, Mark Zuckerberg itu menghentikan satu program AI di Facebook. Ya, kenapa demikian? Karena ditemukan komputer itu ternyata bisa manipulatif. Dia itu ternyata bisa mencari bahasa di luar yang disampaikan kepada kita. Jadi mereka bisa bercakap-cakap di bawah itu, di belakang kita, ngerumpi lah gitu, komputer saling terkait yang ngerumpi. Dan ada perilaku yang dia bisa membatasi resources pada satu komputer supaya yang lainnya itu bisa optimal. Nah, jadi komputer itu sekarang sedemikian canggihnya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan manusia itu kadang-kadang kalau melihat ngeri dengan komputer itu. Ya, jadi dulu waktu saya pertama kali bikin AI itu tahun 98, ya saya bikin AI pertama saya itu 98. Itu ngeran, itu programnya adalah memprediksi pergerakan kurs. Itu kita memprediksi 1 minggu dengan data 3 bulan ke belakang. Zaman dulu tahun 98 Bu sekalian. Itu ngerannya berapa lama? Itu ngerannya 4 hari. Itu lama sekali itu untuk ngeran cuma tugas yang sederhana begitu. Zaman sekarang Bapak sekalian, tugas yang jauh lebih kompleks itu bisa dilakukan hanya dalam waktu kurang dari sepersekian milisecond. Ya, contohnya apa? Ini, mengenali sidik jari. Jadi kalau handphone saya pencet, kemudian dia keluar, pencet langsung nyala, jret. Itu adalah sebenarnya tugas yang sangat kompleks bagi komputer. Bagaimana mungkin mengenali sidik jari itu mudah, sulit sekali karena orang itu sidik jarinya bisa miring-miring, gitu kan? Tapi dia bisa mengenali. Manusia aja, coba Bapak-Ibu sekalian tuh. Kalau ada 5 sidik jari, terus Anda dibilang, coba sidik jarimu yang mana? Gitu kira-kira paham nggak? Kita aja nggak ngerti itu ya. Tapi komputer tuh bisa memahami itu. Nah, jadi perkembangan teknologi yang sedemikian pesat itu akhirnya membawa kita pada suatu situasi yang disebut dengan hyper competition, ya, hyper disruptive, ya. Jadi semua bisnis model bisa baru. Dulu pendekatannya itu adalah pendekatan industrial base, sekarang sudah pendekatannya ekosistemik, sudah mulai saling terkait satu dengan yang lain. Nah, ini kemudian membuat kita tidak mungkin bisa menempatkan normalitas itu sebagai suatu landasan bisnis. Dulu waktu saya pertama kali bikin consulting itu sekitar tahun 2003-2004 itu project-nya itu banyak kan kita membuat namanya long range planning atau roadmap, Renstra, long range itu 20 tahun gitu kan. Sekarang siapa yang bisa memprediksi sepanjang itu? Ya jangankan 20 tahun gitu kan. 1 tahun, 2 tahun aja kita itu sudah myopia tuh. Apa yang terjadi di tahun 2 ke depan itu kita blank. Sekarang aja itu saya tanya itu, mana ada perusahaan yang berani secara pasti mengungkapkan kira-kira kondisi ini balik tahun periodenya kapan? Nggak ada tuh. Perusahaan yang besar aja sekelas consulting global aja nggak bisa. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Nanti solusinya dari agile. Nah, yang kedua adalah the death of best practices. Best practices itu sekarang sudah tidak lagi bisa berlaku dengan adanya kompleksitas yang demikian luar biasa tinggi. Jadi kalau kita mencoba untuk memetakan konteks pengambilan keputusan bisnis, itu ada konteks yang paling sederhana, namanya obvious context. Obvious context itu konteks bisnis di mana sebab dan akibatnya itu jelas terprediksi. Itu contohnya di ban berjalan. Kalau Anda di pabrik itu, ban berjalan itu, namanya apa ya, gitu kan, proses A, proses B, proses C, proses C gitu kan. Kalau di sebelah sana itu raw material, di sini dicetak, dipotong, dipres di sini sandblasting di ujung, nanti QC gitu kan. Nah, itu namanya obvious. Kalau di proses kelima kesalahan, berarti di proses 3 itu salahnya. Itu gampang, itu obvious konteks. Tapi dunia itu sekarang tidak bisa se-obvious itu. Sekarang kita tuh mengkompleks, makin kompleks. Menjadi variabel yang terlibat banyak, ya, terprediksi, itu masih bisa enak. Itu namanya environment yang complicated. Ada environment yang kompleks, variabel yang terlibat banyak, ada ketidakpastian. Wah, itu namanya complex environment. Ya, jadi variabel yang terlibat banyak, terus ada ketidakpastian. Itu kapan terjadi? Pada waktu faktor human itu masuk.
Karena human itu adalah sumber ketidakpastian paling tinggi. Ya, begitu masuk human pasti tidak terprediksi. Ya. Nah, berikutnya, nah sekarang masalahnya ternyata nggak cuma kompleks, sekarang itu mengarah kepada chaotic environment. Chaotic environment itu adalah suatu situasi di mana bahkan variabel yang terlibat saja itu kita nggak tahu variabelnya itu apa. Nah itu sekarang. Kapan? Ketika terjadi ada digitalisasi. Begitu ada digital, maka ada network effect. Satu dengan yang lain saling bersambung, berjejaring, kemudian network effect ini menimbulkan cara baru di dalam berbisnis. Nah ini yang kita sebut dengan the death of best practices. Zaman dulu kalau Anda pengen sukses, cari best practices. Apa yang dilakukan orang, contek, hasilnya sama. Sekarang nggak bisa, Bapak sekalian. Ya, Anda apa yang dilakukan orang, kita contek, hasilnya lain. Kenapa? Karena environment-nya itu demikian bervariasi. Makanya kalau sekarang itu, kenapa kok Lutfi Agizal itu, Anjayani itu nyebelin tapi jadi terkenal. Itu kan ya, itu yang kalau Anda nyebelin apa terus bisa terkenal? Coba Anda bikin jadi nyebelin. Belum tentu terkenal gitu kan. Datengin polisi, iya gitu kan. Tapi belum tentu terkenal. Nah, jadi cara orang bisa viral, cara orang bisa terkenal, bisa mendapatkan brand value, itu ternyata berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi kita nggak bisa punya best practices. Ini perhatikan, kita hanya bisa punya namanya novel practices. Novel practices itu adalah sesuatu yang belum ditemuin orang, Anda coba-coba sendiri, begitu Anda menemukan, itu hanya bisa berhasil untuk kita sendiri. Nah, jadi berhentilah mencari contoh-contoh. Karena contoh-contoh itu yang sudah dikatakan oleh orang sukses, itu didengarkan orang karena dia sukses. Misalkan kalau Anda mesti viral, supaya viral gimana? Oh, harus unik. Oh, harus eksekusinya bagus videonya. Oh, harus mengarah kepada emosi. Tapi yang melakukan itu juga banyak, tapi kenapa nggak viral? Nah, jadi gabungan total itu Bapak sekalian, kita itu bisa mengikuti panduan-panduan itu untuk belajar sebagai jurus. Tapi kalau kita ikuti secara plek, belum tentu kita bisa sukses. Nah, kapan kita suksesnya? Kalau Bapak Ibu sekalian bisa menemukan sendiri. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti. Apa yang disebut dengan agile marketing salah satunya larinya ke situ. Nah, berikutnya ada speed and flexibility is critical. Ya, sekarang ini bukan the big eat the slow, the fast eat the slow. Bukan the big eat the small. The fast eat the slow, speed and flexibility. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, nanti akan mungkin kita bisa sharing ya, perusahaan-perusahaan konvensional yang besar itu sekarang bingung dengan adanya perusahaan-perusahaan yang fast, yang kecil, startup itu sekarang menjadi tantangan karena konvensional, perusahaan konvensional itu mewarisi birokrasi, sedangkan startup itu DNA-nya adalah speed. Nah, agility itu adalah DNA dari startup. Nah, sekarang bertempur. Nah, ini terjadi, Anda masih ingat ya, RCTI mengajukan gugatan ke MK ya terkait dengan OTT, ya OTT itu over the top, bukan operasi tangkap tangan ya. OTT yang sekarang ada di Indonesia diharapkan untuk bisa mengikuti UU penyiaran ya. Karena apa? Loh, Melly Goeslaw menikah ada anniversary sama Anto Hood, bikin konser di YouTube. Yang nonton luar biasa banyak loh Bapak sekalian. Banyak sekali. Sponsornya ada dijalankan oleh Rans Entertainment. Wah, Rans Entertainment. Nggak bayar apa-apa, gitu kan? Nggak ada KPI juga nggak ada, gitu kan? Nah, berarti apa? Speed and flexibility sekarang di dalam digital itu persaingannya ada di sana. Bagaimana kita bisa membangun sistem yang fleksibel dan speed. Collaboration over competition. Nah, ini ditunjukkan oleh Bluebird. Case Bluebird ketika terjadi konvensional versus digital itu dilakukan oleh Bluebird ketika dia berkolaborasi akhirnya dengan Gojek. Ya, tidak ada ego yang terlalu besar karena dia sadar bahwa kita sekarang tidak bisa menjaga industri ini secara tertutup. Sudah harus berubah paradigma, mindset-nya menjadi yang terbuka. Jadi collaboration, kita tidak hanya berkompetisi, tapi kita mencoba untuk mencari peluang-peluang kolaborasi dengan siapa saja. Kenapa? Karena cepat sekali. Kalau semua kita mau bangun sendiri, waktunya nggak cukup, belum tentu berhasil. Ketika berhasil, sudah ganti lagi trennya. Jadi nggak bisa lagi kita dengan hanya diri sendiri, tapi kita berkolaborasi pada orang-orang yang kompetensinya berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita bicara mengenai agile marketing. Ya, saya punya waktu masih berapa sisanya, Mbak Nanda?
7 menit lagi 7 Bapak. menit, secepat Iya. aja gitu. Nah, apa sih agile marketing itu? Bapak sekalian, agile marketing berarti melaksanakan prinsip-prinsip agility, agile di dalam usaha pemasaran. Usaha pemasaran kita udah jamak ya, STP 7P ya, segmenting, targeting, positioning, product, price, place, promotion. Kalau untuk jasa ditambah 3P, ya, people, process, physical, evidence ya. Itu 7P itu adalah usaha marketing. Nah, agile marketing berarti melakukan keseluruhan decision marketing itu dengan cara yang agile. Agile itu apa? Agile itu udah cepat. Nah, saya cuma sedikit mengenai history of the agile konsep ya. Konsep agility itu sebenarnya awalnya itu berasal dari IT development. Jadi ketika orang mengembangkan IT, itu zaman dulu ada namanya conventional IT development. Jadi user ketemu sama developer, diskusi. Kamu butuhnya apa? Oh, ini. Ya udah ya, kamu butuhnya itu ya. Cim bikin kontrak. Nah, udah kontrak berapa lama? 6 bulan. Oke, 6 bulan selesai. Program saya mau bikin CRM, misalkan gitu. CRM 7 bulan isinya ini. Bener ya? Bener, udah ya. Cim, kontrak. Udah, mereka pisah, ketemu lagi 6 bulan lagi. Jadi kalau orang jualan gitu, nanti ketemu lagi 6 bulan, ini dikasih, ini programnya udah jadi. Terus si usernya bilang, loh nggak seperti ini, mau saya. Terus si developernya bilang, ya kan udah sesuai kontrak, gitu kan. Oh ya udah bikin kontrak baru, gitu kan. Nah itu berlangsung seperti itu zaman dulu Bapak-Ibu sekalian. Karena zaman dulu programming juga masih susah ya. Kita bikin website aja, satu kotak website itu bisa berlembar-lembar tuh codingnya ya. Zaman sekarang kan udah gampang, zaman dulu nggak bisa. Nah itu IT development lama. Nah teman-teman di IT itu kemudian sadar ini kayaknya nggak benar nih kalau seperti ini. Jadi nanti menyulitkan user, menyulitkan kita juga. Jadi bisa nggak kalau kita supaya cepat? Nah, muncullah kemudian Agile Manifesto. Agile Manifesto itu mengatakan ada beberapa prinsip, Bapak sekalian bisa mencari nanti prinsip-prinsipnya. Prinsipnya dasarnya begini. Jadi pekerjaan itu harus over kontrak. Jadi bukan kontraknya yang penting, tapi deliverables-nya harus sesuai dengan keinginan user. Nah, ini sebenarnya untuk mewadahi lingkungan yang berubahnya cepat. User ketika minta itu asumsinya suatu kondisi tertentu. Ketika di develop 3 bulan kondisinya berubah, ya harus berubah programnya. Nah ini kalau zaman dulu sengit, orang developer nggak mau. Loh, kok ganti-ganti? Udah saya bikin kok diganti, kan gitu kan? Nggak mau lah dia. Nah sekarang nggak. Jadi sekarang itu kalau deliver ya kalau diganti harus mau. Kenapa? Karena nah ini jadi bagaimana? Oh ngembanginnya moduler gitu. Yang kecil-kecil tapi sering gitu ya. Nah kemudian itulah. Nah kemudian Bapak sekalian, Agile development ini diadopt di dalam marketing, di dalam Agile product development. Kalau begitu, ketika saya mendevelop produk, yang tadinya misalkan makanan dan minuman, itu mengikuti stage gate, idea generation, terus kemudian konsep development. Oh, setelah itu kemudian dicek lagi konsep testing. Nanti cek lagi prototyping. Oh, prototype lagi, cek lagi, baru di launching. Kenapa kok panjang? Karena asumsinya begini. Zaman dulu itu 1000 produk di develop, yang sukses pasti cuma 2 gitu. Jadi cara berpikirnya, mindsetnya begini, kalau 1000 produk di develop sukses 2, maka kejuaraannya ini harus ketat supaya yang di develop itu yang terbaik. Itu paradigma lama begitu. Nah dengan Agile ini orang product development jadi berpikir, oh jangan gitu, saya launching aja 10. Ya, tapi nanti kalau saya jalanin ternyata yang 5 nggak bagus, saya matiin. Nah, itu. Ya, yang 5 yang jalan saya develop lagi. Nah, jadi basisnya adalah iterasi. Nah, ini kemudian muncullah product development berbasis agile, diadopt. Nah, kemudian Bapak sekalian, nah ini berikutnya adalah, nah product development karena berikutnya itu banyak perusahaan yang berbasis IT, digital startup. Digital startup itu product development, produknya itu ya bisnisnya. Ya, jadi yang namanya Tokopedia, produk Tokopedia itu ya bisnis Tokopedia itu. Sehingga kemudian Agile Product Development sama dengan Agile Digital Business. Nah, kemudian setelah itu konsep Agile ini diadopsi di banyak tempat. Ya marketing, Agile marketing. Kalau gitu SDM-nya juga harus Agile dong. Ada Agile SDM, ada Agile Operation, dan segala macam. Nah, jadi ini perkembangan dari Agile ini. Nah, sekarang Menarik prinsipnya banget, Pak ya. Kenapa? Seluruhnya itu harus agile ya kalau dilihat di sini ya Pak ya. Ya, kalau sekarang agile. Oke. Ya. Makanya tapi bukan berarti kalau milih pasangan juga harus agile ya. Saya coba 10 nanti yang berhasil 2 gitu enggak gitu. Bisa gawat kalau itu ya. Nah, masih ada waktu sedikit Mbak Ya. Nanda. 2 menitan lagi Pak. Oke, siap. 2 Silakan. menit. Nah,
kalau begitu apa prinsip-prinsip agile itu Bapak sekalian? Yang pertama Bapak sekalian adalah fast and flexible, itu nomor satu. Jadi fast, kecepatan, itu kadang-kadang over quality. Jadi quality itu nanti dulu, yang penting cepat dulu. Nah, cepat dan fleksibel. Fleksibel itu adalah bisa melampaui birokrasi yang ada. Ya, fast dan fleksibel. Ini menjadi konsep dasar dari agile. Jadi fast, fleksibel. Nah, pertanyaan gini, terus yang ngontrol apa? Ya kan? Kalau fast dan fleksibel bisa jadi kita mendevelop yang jelek-jelek dong. Bukan develop the right thing harusnya kan? Bukan develop the things right. Tapi kalau kita fast dan fleksibel, bisa jadi kita nggak develop the right thing. Nah, ada caranya dengan cara dikontrol oleh learning. Nah, jadi konsepnya iterasi dan pembelajaran. Jadi kita gampangnya gini, kita launching dulu sesuatu yang sifatnya MVP, minimum viable product. Produk yang sudah memenuhi kebutuhan, menjawab kebutuhan, tapi kualitasnya itu masih mungkin belum terlalu sempurna. Develop aja dulu, launching aja dulu. Nah, baru kemudian setelah itu kita perbaiki, ada learning, ada iterasi untuk memperbaiki di cycles berikutnya. Nah, sehingga kemudian lebih cepat. Nah, contoh kalau di marketing berarti contoh kita bikin komunikasi marketing. Ya, ada bikin daripada kita bikin iklan itu lama ya 3 bulan, mulai dari konsep dulu, presentasi, seleksi talent segala macam kan, sampai produksi dan launching gitu kan. 3 bulan, daripada 3 bulan, nah kita langsung aja launching dengan beberapa jenis iklan, kemudian kita lihat mana yang lebih berhasil. Nah, itu yang disebut dengan rapid experimentation. Jadi menggunakan rapid experimentation, kita akan bisa menghasilkan iklan yang baik dan waktunya cepat, gitu kan? Nah, sama seperti vaksin ini. Vaksin kan harusnya kan di-develop uji 1, uji 2, uji 3, baru kemudian masuk otorisasi massal, gitu kan? Nah, sekarang supaya cepat gimana? Uji 1, uji 2 bareng sama uji 3 gitu kan. Nah, supaya bisa cepat. Nah, tapi ini kita sebut dengan agile development juga. Nah, basisnya kalau kita apa? Modular. Jangan semua satu bab itu selesai baru di launching. Mungkin produknya sudah jadi, nanti marketingnya, iklannya baru satu. Nanti kemudian kita ngeriset lagi mengenai feature yang lain. Nanti feature yang jadi di launching. Nanti yang ini kurang bagus ditutup. Nah, seperti itu. Jadi modular. Nah, yang terakhir adalah melakukan cross-functional team, atau kita mesti kolaborasi di antara berbagai macam tim. Nah, jadi begitu, in general, agile itu adalah satu mindset dan cara kerja. Ya, jadi tekniknya banyak. Kalau kita sudah adopsi mindset dan cara kerja itu, kita bisa menggunakan teknik Scrum, atau teknik segala macam, atau yang disebut Lean itu juga bisa. Tapi yang penting, Bapak sekalian, adalah in prinsip. Mengapa harus agile? Karena itu tuntutan zaman. Dan mengapa kita harus melakukan itu sudah tidak ada lagi cara terbaik supaya kita bisa survive kecuali kita merubah cara kerja kita. Saya rasa itu aja dari saya, Mbak Nanda, Pak Andri, yang saya hormati, dan semua teman-teman. Sukses! Mantap sekali. Kita kasih applause dulu untuk Pak Wahyu. Luar biasa. Terima kasih. Padat dan jelas ya. Oke, thank you Bapak ya yang sudah memberikan kita terkait dengan macam-macam tadi ya, terutama terkait dengan agile marketing yang memang harus dimiliki nih oleh setiap perusahaan di tengah COVID pandemi sekarang ini ya Pak ya. Oke, baik. Nah, sekarang ya saatnya untuk pembicara kedua kita nih ya. Dari Antar aja ya. Nah, silakan Bapak Andri Hidayat, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak. Iya, terima kasih Bu Nanda. Waduh, Ya. tadi dengar dari pemaparan dari Pak Wahyu nih ya, sharingnya ini saya langsung, wah benar sekali ini agile marketing. Jadi itu sama seperti yang kita terapkan juga di perusahaan kami Pak. Jadi memang itu yang kita juga nanti share juga Pak di bagian sesi kami ini. Jadi terima kasih sebelumnya buat PPM ya kan yang memberikan kesempatan untuk kami sharing pengalaman dari saya dan juga Antraja. Ya, sebelumnya sesuai pepatah ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya kan. Orang kenal aja katanya nggak sayang ya Pak Wahyu ya. Belum tentu sayang, salah. Nanti kalau ngomong nggak sayang nanti salah gitu kan. Kenal aja belum tentu sayang ya. Ya, nama saya Andri Hidayat. Ya, jadi saya sekarang dipercaya di Antraja. Saya memulai
pendidikan, mengemban pendidikan di BINUS, ya kan, mengambil IT. Jadi kalau orang dulu lihat muka saya komputer, ya kelihatannya gitu kan. Padahal ya sebenarnya enggak juga lah gitu kan. Terus begitu lanjut, saya melanjutkan di Prasetya Mulia Business School dengan mengambil major marketing dan minornya finance. Which is di situ saya belajar banyak selama saya berkuliah dan juga mengambil pendidikan, dan di situ sangat berguna sekali bagi saya sampai sekarang. Gitu. Terus kemudian saya memulai berkarir dari IT, kemudian marketing finance, mulai berkarirnya di human capital. Ya, kenapa di situ? Nah, ini di sini saya belajar banyak mengenai proses. Nah, uniknya juga di sini, itu yang saya urusin dari bagian paling imut, yaitu anak ayam, hingga bagian yang paling super imut, yaitu buaya. Karena di perusahaan saya pertama kali bekerja itu ada ayam, ada buaya gitu. Jadi yang kita urusin makhluk hidup. Ya. Selain orang ada ayam dan buaya gitu. Itu saya memulai berkarir di sana, kemudian saya dipercaya di bidang marketing di industri telekomunikasi. Jadi yang dikerjain itu, aduh ini makanan apa ya zaman dulu gitu kan. Barangnya adalah PABX, terus kemudian mengenal namanya IP, networking, dan sebagainya. Di situ kita belajar memberikan solusi di sana. Nah, di industri yang berbeda, ini kesempatan saya untuk belajar lebih lagi sebelumnya. Terus juga selain di situ, saya melanjutkan ke Hadira, ya kan, di sana jasa keuangan ya, industri financial industry. Terus juga kemudian saya melanjutkan di logistik. Jadi sebelum saya ke logistik itu di 3 bidang yang berbeda, di industri yang berbeda, saya diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena saya masuk ke dalam perusahaan yang posisinya saat saya masuk itu adalah market leader. Jadi kalau di perusahaan saya pertama ngurusin ayam sama anak ayam, buaya, pakan, dan sebagainya, itu merupakan yang nomor 1 di Indonesia secara market share. Jadi saya beruntung. Terus kemudian di bidang telekomunikasi di PABX, di situ saya diuntungkan menjadi market share lagi di bidang PABX tersebut, which is tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Nah, di situ juga dari zaman konvensional saya mengalami transformasi dari analog ke digital, dari digital ke IP. Nah, which is itu yang sangat kita pelajari, dan di situ banyak sekali tantangannya, di mana kita mempertahankan market dan juga penetrate ke new market yang IP. Itu yang menjadi pengalaman baru buat saya di sana. Di situ market share-nya itu lebih dari 70%, which is hampir bisa dibilang itu kalau di Indonesia dulunya adalah kita main sendiri lah gitu. Jadi itu di telekomunikasi. Kemudian saya melanjutkan ke financial industry, di situ Adira, di sana juga merupakan market leader pada bidangnya, di mana pembiayaan untuk roda 4 dan roda 2 jika digabungkan menjadi nomor 1 di bidang tersebut. Kemudian setelah saya di 3 bidang yang menjadi market leader, saya memulai di sesuatu yang baru yang dinamakan J-Express. Itu adalah logistik captive dari JDID. Jadi merupakan jasa pengiriman dari JDID yang dulu kita juga baru mulai JDID-nya, dan sekarang mungkin terkenal dengan istilah dijamin orinya ya. Nah, di situ memulai industri baru di market yang kita baru mulai, perusahaannya baru mulai, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Sampai sekarang saya dipercaya di Antaraja juga sama, memulai dari sesuatu yang 0 menjadi 1. Nah, ibarat guru saya berkata itu 0 menjadi 1.
Nah, di tantangan yang logistik ini merupakan suatu industri yang diuntungkan di masa pandemi ini. Tadi Pak Wahyu sempat mengatakan bahwa di sini ya semua kena lah impact-nya untuk COVID-19 ini. Nggak cuma di sini, tapi seluruh dunia kena. Nah, ternyata ada industri-industri yang diuntungkan, salah satunya adalah e-commerce, di mana tren online shopping itu naik. Nah, online shopping atau e-commerce itu kan membutuhkan logistik. Di situ juga growth kita yang sebelumnya sudah cukup bagus menjadi growth-nya lebih eksponensial lagi. Nah, itu yang tadi juga kita terapkan, yang tadi Pak Wahyu sempat share ke kita, yaitu agile marketing. Di situ apa yang disebut teknologi cepat, ya kan, tapi kita harus lebih cepat lagi. Itu benar sekali Pak Wahyu. Itu kita terapkan di sini. Nah, apa yang menjadi kelebihannya kami, ya kan? Jadi dengan adanya konvensional yang ada sekarang, ya kan? Kalau dibilang konvensional, terus ada yang namanya on demand. Kalau konvensional dari behavior yang sebelumnya itu datang ke gerai, ya kan? Terus kemudian di handover ke penjaga gerainya atau adminnya yang ada di sana, kemudian bayar, kemudian dikasih resi, kemudian barangnya ditinggal. Nanti begitu barang ditinggal, nanti diambil oleh pihak yang membawa mobil di sana, di pihak sebelumnya, ya kan. Terus kita lanjutkan, ya kan, prosesnya. Nah, kalau di on demand itu kan berarti ada proses pesan, terus kemudian dia harus request pick up dan sebagainya. Nah, itu yang kita lihat kalau tadi dari penjelasan dari Pak Wahyu, obvious contact ya, digital, network effect, dan sebagainya, ini semua kita terapkan, Pak. Jadi kita memang belajar dari hal tersebut, bahwa dari sisi experience, kita memberikan experience yang baru. Ya, jadi best practice. Nah, best practice. Kita memberikan experience baru, yaitu hybrid. Di mana kalau sebelumnya harus datang ke counter, ya kan, kita sudah ready, jadi secara teknologi dan teman-teman operation-nya itu sudah ready untuk pick up. Jadi semuanya kita pick up. Jadi kita hybrid itu penggabungan dari konvensional dan on demand. Bedanya kalau gerai, waktu awal-awal pandemi itu yang gerai itu sangat berat posisinya. Kenapa? Karena saat PSBB atau lockdown itu kan tutup gerainya. Kalau di kita itu kan tech based company. Jadi memang sudah ready, ya kan. Kita ready ke pengirimannya, ya kan. Kita ambil ke pihak pengirim maupun sellernya e-commerce, gitu kan, contohnya. Jadi mereka ya nggak perlu keluar rumah. Kita yang datang juga menggunakan protokol kesehatan, kita menggunakan masker, kemudian kita menggunakan menjaga jarak dan sebagainya. Kita semua terapkan, dan itu menjadi satu benefit buat kita nih, buat kita di Antaraja. Nah, jadi kita sendiri kalau yang on demand tadi punya kelebihan, dia bisanya dalam kota, gitu kan. Kalau yang konvensional tidak bisa same day. Nah, kita ini di dalam satu platform, di dalam layanan Antaraja, itu bisa ketiganya. Jadi bisa reguler next day same day, bisa dalam kota, bisa luar kota. Nah, itu yang kita jalankan ya untuk layanannya di sini. Terus kemudian juga Antaraja ini berdiri, ya kan, kita merupakan subsidi dari Triputra, dan juga di sini kita mempunyai value Satria. Jadi kita memang semuanya dipikirkan dari awal, baik dari sisi branding, dari sisi warna kita itu adalah warna magenta, yang dimana itu merupakan identitas kita. Dan di situ ada meaning-nya semua, ada artinya. Penamaan Satria juga sama. Jadi Satria itu merupakan value yang kita pegang. Jadi kita nggak hanya nyebut Satria menjadi nama kurir, penyebutan nama kurir kita,
Tapi Satria ini juga adalah nilai yang kita pegang dan diterapkan oleh semua orang yang ada di Antaraja, yaitu sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas, dan amanah. Itu yang kita jalankan di Antaraja. Dan juga ini yang menjadi channel kita setiap channel kita punya 4 target market, ya kan tadi Pak Wahyu sebut-sebutlah STP, 7P, dan sebagainya, Pak. Kita rumuskan ke sini, kemudian kita tahu market kita mana, untuk retail apa, corporate apa, kita punya produknya masing-masing. Jadi kita menyediakan produk yang bisa menjawab kebutuhan sesuai yang dibutuhkan oleh marketnya tersebut. Nah, itu yang kita jalankan ya. Jadi contoh di retail kita punya Antaraja aplikasi, di corporate kita punya namanya Bisnis Aja, di social commerce kita punya Sociolink. Terus kemudian di integrasinya kita juga API integrasi ke platform-platform tersebut. Jadi mempermudah semuanya gitu. Jadi kita punya masing-masing di situ. Nah, inilah yang tadi juga merupakan penerapan dari di mana teknologi cepat itu kita juga harus lebih cepat karena marketnya itu sangat cepat sekali, sangat agile. Saat bulan Maret di mana pandemi itu dimulai, jebret di kita selain teknologi operasional ready, di sini kita meluncurkan juga yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi itu saat kita luncurkan itu juga bisa digunakan. Nah, di situ ini salah satu kita sekarang jualan juga lah gitu. Bagian saya kan jualan juga ya Pak Wahyu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, silahkan mendownload Antaraja aplikasi karena ini merupakan platform yang bisa berguna buat teman-teman saat teman-teman butuh. Jadi butuh ngirim dokumen, butuh ngirim barang, butuh ngirim apapun yang teman-teman pengen kirim, baik kalau yang ada di Jakarta ya Jakarta, atau mungkin mau kirim barang ke kampung halaman karena kita nggak bisa pulang gitu kan, kirim STNK dan sebagainya, itu dari Jakarta ke kampung halaman di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau manapun, itu bisa. Hanya dengan klik. Nah, khusus Pojok Pintar Manajemen ini, kita juga memberikan khusus, yaitu PPM 09 aja. Jadi nanti saat waktu download, kemudian mau pakai, silahkan kodenya ini dipakai. Nah, kemudian juga dari sisi aplikasi, setelah kita teknologinya kita ready, operasionalnya ready, selama pandemi, tadi yang disebut eksponensial, hasilnya apa? Hasilnya itu kita dalam bentuk parcel. Jadi yang kita mulai di operasional di Maret 2019, akhir Maret 2019, 1,5 tahun, kita sudah mencapai lebih dari 300.000 parcel per hari. 300.000 parcel per hari. Ya, jadi kita sudah juga, kalau menurut dari teman-teman di market itu, kita sudah masuk ke dalam 5 besar industri ekspedisi Indonesia ya, dalam 1,5 tahun kita beroperasional. Nah, ini kita juga selain diuntungkan, kalau kita bicara bisnis, kita bicara marketing, artinya kita bicara time to market, momentum. Saat kita mendapatkan waktu yang tepat, kita mempunyai jawaban yang tepat, itu secara hasilnya akan nyata. Dan ini kita dari awal tahun sampai ke November 2020, kita growth lebih dari 300%. Growth-nya. Nah, itu yang juga kita terapkan yang namanya tadi agile, Pak. Jadi sama seperti sharing dari Pak Wahyu. Terus kemudian nggak hanya ini, ya kan, kita juga supaya dapat growth lebih lagi, atau apa sih yang kita lakukan selama 2020, bahkan dari awal kita lakukan seperti apa. Jadi kita melakukan sedikit survei ke ke market, di mana apa sih yang menjadi hedging faktornya kita yang harus kita lakukan. Jadi di situ ada harga, terus kemudian ada pengiriman
yang cepat, terus juga respon dari CS yang oke, itu yang diminta. Nah, nggak hanya kita melakukan survei, tapi kita juga harus tahu posisi kita di mana. Posisi kita di mana. Kalau kita belajar dari Roger Best di sini kan ada namanya demand market, ya kan. Kita berada di posisi market yang seperti apa. Dari industri yang ada, saya bekerja di 5 perusahaan yang berbeda. Itu strateginya pun berbeda-beda. Karena kita harus tahu, oh saat saya berada di industri peternakan ayam, saya berada di market leader, marketnya masih terus grow tapi sudah mulai mature dan sebagainya. Terus saya berada di industri PABX yang analog market leader gitu kan, tetapi industrinya declining, apa yang harus saya lakukan itu berbeda lagi. Terus sampai yang sekarang ya kan, kita di perusahaan baru yang masuk ke dalam industri atau market yang sedang growing, di mana kita melayani e-commerce dan pengiriman yang mulai online, ya kan, itu strateginya pun berbeda. Ini ibarat kalau kita ofensif atau defensif itu tergantung dengan saat itu kita lagi di posisi mana dan kita sedang mau mencapai apa, gitu kan. Nah, kalau kita bicara strategi, kita ibarat kayak ya kalau teman-teman di sini ada yang suka sepak bola gitu ya. Sepak bola mungkin mengawali formasinya dengan 4-5-1 contoh. 4-5-1 gitu. Dengan strategi penyerangnya hanya satu. Saat kondisinya tertinggal, mungkin terjadi pergantian pemain atau tidak perlu pergantian pemain, tetapi formasinya atau strategi yang diubah menjadi contoh 4-3-3, penyerangnya menjadi 3 gitu kan, sehingga daya serangnya lebih tinggi. Nah itu juga kita terapkan di sini. Sebaliknya kalau kita sudah unggul gitu kan, kalau kita posisi sudah di market leader, di posisi market yang juga sudah mature, artinya posisinya kan kita lebih banyak mempertahankan. Ya udah, mungkin strateginya malah bertahan aja gitu kan, defensif atau istilahnya cuman mengulur waktu lah kalau di sepak bola kan, hingga peluit akhir itu selesai kita pemenang gitu kan. Itu kalau di sepak bola. Nah, saat diwujud nyatakan di di perusahaan ini, itu ya kita harus tahu, oh kalau tahun ini di dalam masa pandemi, strategi kita tadi contoh 4-5-1, let's say, gitu ya. Terus kemudian kita tahu ada momentum pandemi di mana kita lebih ready secara teknologi dan operasional dibanding pemain yang sudah ada, meskipun itu secara umur lebih dulu mereka gitu ya, tapi secara teknologi lebih ready kita, ya artinya kita harus lebih berani untuk melakukan strategi yang contoh menyerang gitu kan, itu yang kita lakukan juga terapkan di sini gitu. Jadi sehingga wujud nyata dari strategi itu kita tidak lupa untuk mengeksekusinya. Jadi ada strategi, ada eksekusi. Itulah yang saya dari strategi yang saya belajar itu, belajar, lakukan, belajar lagi, lakukan. Karena dengan kita melakukan, itu sama dengan kita belajar. Sama halnya hari ini saya sharing ke teman-teman apa yang menjadi pengalaman saya. Itu saya belajar lagi. Nah, itu yang kita lakukan. Dan ini setelah kita tahu posisi, artinya kita melakukan strategi di mana tadi produknya sudah ready, ya kan, kita sudah punya, masuknya juga time to marketnya kita tepat dan sebagainya, sampai kita ke strategi yang sekarang kita 360 marketing kita, ya kan, kita kemas sedemikian rupa sehingga menjadi yang kita sebut kalau di marketing, mungkin teman-teman juga sama-sama pernah belajar juga, integrated marketing communication, kita kemas yang dulunya itu kita offline, yang kita lakukan harus agile. Begitu tahu ini pandemi, ya kan, yang billboard ya otomatis kita alihkan. Jadi yang warna-warna kuning ini dari dulunya offline, kita beralih menjadi online. Dari offline menjadi digital. Yang sudah digital gimana? Ya ditambah. Itu yang kita lakukan. Contoh dari komunikasi, ya kita lebih sering komunikasi ke
digital. Terus juga dari sisi iklan, kita lebih sering iklannya sekarang di digital. Kalau tahun lalu kita lihat ada beberapa billboard di daerah Jabodetabek maupun di kota-kota besar di Indonesia, ada Antarajak billboardnya. Sekarang udah ganti. Kita alokasinya ke digital channel yang ada. Dulu sales promotion ya. Ya, berarti ini bisa dibilang nih Pak Andri ya, salah satu strategi ofensif ya, karena kita kan di sini masih ofensif ya, saatnya kita untuk melakukan strategi komunikasi yang besar-besaran ya kalau dilihat di sini ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau dulu kita punya eventnya offline nih, ngumpul-ngumpul, gathering, kita ubah menjadi eventnya virtual gitu kan. Jadi kalau yang dulu larinya lari fisik gitu kan, ngumpul ya di mana di areanya di Senayan gitu ya. Sekarang menjadi virtual. Jadi event-event yang dulu offline menjadi online ya kan. Tapi ingat kalau virtual ya kan, itu jangan lupa event boleh virtual. Acara-acara boleh virtual, tapi tentunya pacar atau pasangan nggak boleh virtual. Ya Pak Wahyu. Oke. Saya langsung karena waktu tinggal berapa menit? 3 menit lagi, Bapak. Oke, Bu Nanda, thank you. Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Ini kegiatan-kegiatan yang kita di mana kita punya campaign atau tagline itu pasti bawa happy. Jadi kita membawa happiness itu ke sekeliling kita di masa kita sebelumnya maupun di masa pandemi yang di mana teman-teman semua kita semua pada istilahnya kondisi susah gitu ya, atau lagi down, ekonominya drop dan sebagainya, itu kita juga tetap harus berbagi. Nggak cuma di sisi eksternal, partner, tapi kita juga di internal, itu kita bawa teman-teman itu tetap dalam suasana pasti bawa happy. Jadi kalau kita lihat di lingkungan kantor kita itu, semua dari jajaran dari CEO sampai staff level itu duduk di ruangan yang sama, terbuka, jadi mau komunikasi tinggal datang aja, jadi nggak ada ketok pintu dulu dan sebagainya, kita open, karena di sini kita juga salah satunya supaya bisa cepat, jadi kita bukan yang birokrasi gitulah, bahkan kita juga memberikan fasilitas buat teman-teman yang ada di kantor itu, kalau lagi suntuk gitu ya, pengen diskusinya di ruang terbuka, kita juga ada. Diskusinya mau sambil main biliar, kita juga ada. Diskusinya mau sambil lesehan, kita ada. Nah, itu yang kita bawa supaya apa? Itu yang semua terpancar keluar, pasti bawa happy itu selain dari eksternal juga dari internal juga iya. Internal keluar kita menjadi Antaraja seutuhnya. Dan juga sebelum saya tutup atau kembalikan ke Bu Nanda, kita ada satu share video singkat ya Bu Nanda. Oke, baik. Silakan. Ya. Pasti dong, namanya rasa takut itu pasti ada. Karena kemanusiaan adalah nomor 1 di atas yang lainnya. Nggak bisa saya gambarkan. Tidak ada. Saya hanya fokus untuk menjalankan kewajiban saya aja. Awalnya kita sempat bingung sih. Untungnya masih ada yang mau repot. Bahwa perbuatan baik itu nggak perlu menunggu. Halo Pak. Halo. Semoga Bapak dan keluarga dalam kondisi sehat ya. Kami ingin mengapresiasi atas tindakan terpuji yang udah Bapak lakukan. Kami ingin infokan ke Bapak bahwa Bapak telah menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 APD. Terima kasih ya Pak Driver. Terima kasih pahlawan kita. Pak, terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan tetap menginspirasi ya Pak. Ini adalah wujud nyata dari nilai-nilai kita dan juga tagline kita, jadi orang baik pasti bawa happy. Sebelum saya kembalikan ke Bu Nanda, pelajaran apa yang saya dapat dari semuanya ini,
semua yang saya dapat sewaktu saya mengenyam pendidikan, kemudian bekerja, itu strategi itu ada. Kita sesuaikan dengan peran kita masing-masing. Jadi itu supaya bisa apa sih? Supaya bisa maksimal. Nah, apa yang penting? Nah, ini saya juga share sebelum saya tutup. Itu adalah nilai-nilai atau prinsip yang juga ada di hidup teman-teman. Prinsip saya itu kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau teman-teman itu pegang itu kejujuran, pegang itu integriti, teman-teman dimanapun itu pasti akan bisa berguna buat sekeliling. Terus juga nggak hanya integriti atau kejujuran. Dari teman-teman jujur itu, sama seperti kita berbagi tadi, kita mendapatkan kepercayaan dari partner untuk mengirimkan donasi, di mana waktu itu penting sekali buat tenaga medis. Nah, di situ dengan kepercayaan yang diberikan, kalau kata guru saya waktu itu, kepercayaan itu tidak bisa dibeli, tapi kepercayaan itu didapatkan. Begitu kita dapat kepercayaan itu, ya kan, baik di masyarakat maupun di perusahaan, ya kita harus berperan maksimal, terus kita melakukan secara maksimal, supaya hasilnya itu maksimal. Jadi semua itu kita lakukan, kayak saya bekerja di perusahaan, itu saya menganggap ini perusahaan sendiri. Jadi semua itu saya berpikirnya ini punya sendiri, jadi kalau saya melakukan, ya semua do the best. Itu akhir kata dari saya, dan pesan-pesan sponsor, di mana teman-teman silahkan follow Triputra Group, ya kan, dan juga Antraja, sosmednya silahkan. Di sini juga kita di masa pandemi ini, kita juga membuka banyak lapangan atau lowongan pekerjaan bagi teman-teman yang membutuhkan. Di situ silahkan ada talent.triputra-group.com, itu bisa teman-teman masukkan atau drop di situ atau di-share ke teman-teman yang membutuhkan di luar sana. Ya, oke, terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Andri. Mari kita kasih virtual applause dulu untuk Pak Andri ya. Jadi tadi ibaratnya nih, gimana Bapak Ibu Sobat PPM sudah percaya dengan Antar Arja ya. Nah, ini langsung nih ya, kalau misalnya tadi kata Pak Andri kan ibaratnya integritas ini akan membuahi kepercayaan oleh user gitu ya Pak Andri ya. Nah, jadi oleh karena itu langsung aja nih ya, langsung download ya aplikasinya. Nah ya, langsung dimasukkanlah kodenya ya tadi Pak ya, PPM 09 aja ya. Untuk sekarang kita bisa dapat 80% diskon, luar biasa ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sampailah nih ya di waktu yang ditunggu-tunggu oleh para partisipan nih ya. Nah, namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada pembicara kita, ada Pak Wahyu dan juga ada Pak Andri di sini ya, yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas ya, dan juga sudah memberikan insight yang sangat banyak tadi ya dari segi konseptualnya dan juga penerapannya. Nah, sekarang ya saya mau mendahulukan dulu nih penanya dengan fitur raise hand nih ya. Jadi di sini, nah tim host juga sudah menginfokan kepada saya ya, ada Bapak Ahmad Syafi'i. Ya, halo, selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore, Mbak Nanda. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, sepertinya di rumah ya Pak ya backgroundnya? Betul di rumah. Sedang libur ini. Sedang libur, betul. Iya. Libur dapat ilmu ya Pak ya? Alhamdulillah. Mantap nih, Bapak alumni PPM kita nih ya. Ya Mbak Nanda. Ya Pak Ahmad, silakan Bapak mau bertanya. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat sore Pak Wahyu. Halo. Selamat sore Pak. Suara saya apa terdengar ya? Jelas sekali. Jelas, sangat jelas Pak. Iya. Oke. Iya. Pak Wahyu, refreshing ini saya ini tentang ilmu marketing ya, strategi ini. Cuma begini Pak Wahyu, saya sedikit bertanya, mungkin ini kalau tadi dari penjelasan sepintas ini kelihatannya dalam agile ini ada dominan aspek trial error ya Pak ya. Ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Tapi saya melihatnya karena saya membandingkan dengan yang metode konvensional. Kalau konvensional itu kan biasanya dari mulai planning itu dilakukan dengan sangat cermat, hati-hati dan sebagainya sehingga terjadi lama. Nah, dalam agile ini kelihatannya sudah pasang copot seperti itulah artinya.
Mana yang perlu dipasang kita pasang, tengah jalan kemudian copot kita copot. Nah, itu satu pertanyaan. Yang kedua, apakah dengan agile ini tidak akan menimbulkan high cost yang kemudian menimbulkan loss dalam hasilnya gitu loh Pak? Karena kalau konvensional saya masih memegang paham konvensional itu semua dilakukan hati-hati, mulai dari planning, dari controlling dan sebagainya sampai ke quality assurance dan sebagainya, itu kan dilakukan hati-hati. Itu untuk supaya cost juga tidak loss gitu ya. Nah, tapi dalam agile ini kelihatannya ya sepintas gampangnya seperti itu Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Wahyu. Oke, ini mungkin sebelum Pak Wahyu menjawab, ini berkaitan dengan pertanyaan dari Bu Sitin tadi Pak. Ya. Oh ya. Ya, jadi memang apakah berarti kita perlu mengeluarkan cost nih ya, karena tadi ada eksperimen trial and error ya. Nah, maka seperti apa nih ya? Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Ahmad Syafi'i atas pertanyaannya, luar biasa. Salam hormat, saya juga ini senior ini. Kalau senior ini kalau ketemu push up dulu kita. Enggak lah Pak. Baik, terima kasih. Pak Syafi'i ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan trial and error ya. Konsepnya sebenarnya bukan trial and error Pak, tapi trial and learn. Jadi kita tidak mencari errornya, tapi kita mencari learn-nya atau pembelajarannya. Jadi memang kita basisnya adalah rapid experimentation. Kadang-kadang ada yang kita sebut dengan konsep namanya A/B testing. Kalau Bapak juga pernah mempelajari dulu ya. Jadi ketika kita mau melaunch suatu produk, itu ada alternatif gitu kan ya. Kemudian dari alternatif itu harus dipilih satu supaya kita bisa launch. Nah, di dalam konsep agile ini agak berbeda. Kita mencari dulu dari yang sudah ada itu, kita buat jadi MVP tadi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, Pak. Apakah cost-nya tinggi? Justru cost-nya harusnya nggak tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena harusnya, begini. Ya, harusnya. Karena begini. Karena semua yang kita launch, itu kan sudah punya bisnis model, Pak Ahmad Syafi'i. Jadi dalam agile itu tidak semua produk yang masih setengah matang kita launch, bukan begitu. Tapi produk itu sebenarnya sudah menjadi MVP atau minimum viable products. Jadi produk yang sudah sustain, dia sudah ada cost-nya, ada margin-nya juga. Sudah ada margin-nya, tapi belum sempurna, kira-kira gitu ya. Jadi tidak menunggu sempurna dulu baru kita launching, tapi ini sudah jalan, sudah ada prototype, sudah bisa dipakai orang, dan orang itu namanya MVP itu adalah minimum, artinya dia memenuhi karakter minimum. Dia sudah bisa menyelesaikan kebutuhan. Jadi kalau di dalam hierarchy of needs itu yang basicnya itu sudah bisa dideliver oleh produk itu. Ya. Nah, baru kemudian viable. Viable itu artinya dia sudah nyaman dipakai. Nah, produk artinya apa? Konkret. Nah, jadi minimum viable product artinya suatu keputusan marketing itu sudah memenuhi suatu standar minimum, konkret, bisa dipakai. Kalau dia produk, dia sudah ada marginnya. Nah, kemudian di launching. Nah, dari launching itu kan maka ada margin sedikit. Nah, margin itu digulung lagi. Nanti untuk melakukan improvement digulung lagi gitu. Nah, kalaupun dia tidak sukses ya kita tutup. Tapi dia sudah jalan dulu selama beberapa cycle. Ya, jadi kira-kira gitu Pak. Jadi justru kalau zaman dulu kan konvensional enggak ya. Kita riset dulu. Riset itu cost semua. Gitu kan? Cost semua, setelah cost semua, baru kemudian kita launching. Ketika kita launching, kita menggunakan strategi namanya skimming. Skimming itu artinya biaya pertama itu sangat premium, sehingga kita membayar biaya development, kan kira-kira gitu kan. Baru kemudian yang berikutnya kita turunkan harganya supaya penetrasi marketnya gede. Itu kalau kata Pak Andri tadi, strateginya serang dulu, kalau udah menang di tengah jalan baru kita ganti strateginya jadi agak defensif gitu ya. Nah, itu terjadi zaman dulu. Tapi pertanyaannya, masalahnya begini. Dengan kondisi seperti sekarang, itu siapa yang menjamin riset kita itu akan terjaga, tetap aman gitu. Ya, Pak ya. Jangan sampai kita udah cost pembangun selama 1 tahun, research development, sudah mau launching, tinggal beberapa step aja di launching dulu sama orang lain, karena dia blueprint kita udah ada di sana. Dan dia eksekusinya duluan itu. Jangankan itu Pak, kemarin aja rame-rame itu tiba-tiba voice note sudah tersebar kemana-mana lewat WA gitu kan. Padahal itu kan sesuatu yang rahasia ya. Belum ada kasus di KPK atau di mana suratnya sudah ramai di media massa. Nah, dengan
zaman seperti sekarang, ini nggak bisa lagi kita seperti itu Pak. Jadi nggak bisa close aja. Jadi kita harus melakukan proses itu dengan cepat. Mendingan kita launching, terus kemudian tiba-tiba ada feedback, tapi kita sudah mulai belajar sehingga orang lain mau niru udah ketinggalan lari gitu kira-kira. Itu satu Pak. Nah berikutnya mungkin kalau masih ada waktu 1 menit saya akan coba jelaskan di dalam bisnis digital itu ada sekarang yang kita sebut dengan network effect Pak. Network effect itu adalah karakter dari bisnis digital yang dia mengandalkan jumlah user. Jadi gini, digitalisasi itu Pak, itu mendistorsi kurva paling dasar dari ekonomi. Kalau kita belajar ilmu ekonomi dulu kan basisnya supply and demand ya. Supply itu grafiknya gini. Gini supply. Ya gini kan. Makin banyak supply harga turun. Kalau demand grafiknya kan begini. Makin banyak demand, price naik. Itu kan grafik mendasar dari supply. Tapi digitalisasi dengan network effect itu mendistorsi kurva demand. Yang tadinya itu begini, dia jadi terdistorsi jadi begini, Pak. Dengan adanya digital itu, makin banyak demand, harganya makin turun. Kenapa demikian? Karena pengembangan digital itu, kalau dibagi dengan jumlah pengguna yang luar biasa banyak, kalau misalkan kita ambil aja yang di Indonesia itu kan kalau pengguna dari misalkan Antar Aja, kalau sampai pengguna Antar Aja ini bisa sampai 100 juta misalkan gitu, pasti biaya pengembangannya dipotong 100 juta jadi lebih kecil, cost-nya itu akan lebih kecil. Makanya itu harus terjadi sehingga duluan itu penting, Mbak. Karena duluan itu pioneering itu artinya ya, Pak, ya? Ya dia startnya duluan, berarti dia akan lebih cepat. Contoh misalkan kalau kita ditanya siapa, adik Nanda itu jawab, siapa penyanyi dangdut yang goyangnya itu heboh? Siapa? Waduh Pak, nggak enak Pak kalau nyebut namanya. Paling semua orang nyebutnya Inul kan? Langsung kesebut ya? Iya, padahal Inul itu nggak terlalu heboh kalau dibanding dengan yang belakang-belakang. Yang di belakang itu ada goyang vibrator, ada goyang patah-patah, ada goyang gergaji, ada goyang dribble. Malah terakhir itu ada goyang Ratu Melata juga pionir, ada. Ya, Pak. Karena dia pionir ya, Pak ya? Karena dia pionir. Nah, di dalam startup ini, betul. Nah, dalam startup itu penting, Pak. Jadi jumlah pengguna, walaupun kita kurang bagus, tapi jumlah pengguna banyak, itu lebih baik daripada Anda sempurna, jumlah penggunanya sedikit. Karena yang banyak itu nanti akan bisa kita improve aja. Nah, jadi ini jangan sampai tertinggal. Nah, konsep-konsep ini, Pak, ini adalah paradigma baru, Pak, di dalam marketing yang munculnya karena environmental pressure. Gitu Pak. Belajar Mohon terus maaf ini, kalau tidak berkembang terus. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya berharapnya tidak puas supaya pengen datang ke PPN dan kita bisa diskusi gitu. Oh selalu siap Pak Wahyu, siap. Monday nanti insya Allah saya ke sana lah. Siap. Oke, baik ya. Nah, Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, begitu ya Pak Ahmad ya. Jadi tadi banyak yang bukan trial and error tapi trial and learn. Ya. Nah, terus kita tanya nih dengan Pak Andri nih ya. Kalau Antar Aja tuh gimana Pak? Trial and learn-nya itu seperti apa nih Pak? Iya, tadi bicara MVP ya, saya nyambung tadi dari Pak Wahyu. Jadi memang betul Pak Ahmad Syafi'i di mana kalau kita bicara startup, bicara industri yang sekarang ini Pak, kita itu MVP, kita trial and run. Kenapa? Karena di situ ada satu selain tadi cost yang sempat dibahas, ada satu yang sangat mahal, yaitu waktu. Yaitu waktu. Waktu itu kalau kita terlambat sedikit, Pak Wahyu tadi udah sharing bahwa blueprint-nya udah dipegang orang lain, kita udah siapin, mateng banget, ya kan? Keduluan, H-1, ada yang launching duluan. Nah, itu yang waktu itu, momentum itu yang sangat-sangat berharga dan buat kita itu yang paling cost. Kalau untuk bicara apakah produknya itu sudah sempurna 100%, 110%, 70%, dan sebagainya, itu nanti kita juga baru tahu saat nanti jalan. Makanya ada proses learning dan kita improve Pak di situ. Nah, itu yang kita juga jalankan dan kita menjadi salah satu di Triputra itu excellence through people and process Pak. Jadi itu yang kita juga bawa sampai ke
di antaranya. Jadi excellence through people-nya terus, dan juga prosesnya. Itu yang kita lakukan. Oke, baik ya. Jadi barengan ya, ibaratnya ya Pak Andri ya. Jadi terus bisa sampai memberikan tadi ya, yang pasti bawa happy itu ya Pak ya. Sampai ujung-ujungnya ke situ ya. Bagaimana caranya sampai dengan tepat sasaran kepada kebutuhan dari si pelanggan itu sendiri. Ya, contohnya apa yang kita luncurkan? Aplikasi begitu basic needs-nya kita sudah bisa penuhin, kayak yang tadi Pak Wahyu sebut, kita luncurin nanti dari learning dan proses itu, kita kan improve-nya versi berikutnya 1, 2, 1, 3, 1, 5, sampai mungkin 1, 100 gitulah. Dan itu kita ikutin terus perkembangannya setiap, nggak cuma setiap hari, tapi setiap menit dan jamnya kita liatin terus. Betul, sampai benar-benar excellence application ya Pak ya. Betul. Jadi selain dari sisi produk, tadi juga dari tim di saya yang sangat luar biasa, tim marketing di saya itu juga meluncurkan sesuatu itu selain MVP, tapi juga memang memberikan sesuatu yang excellence, baik ke perusahaan maupun ke market. Nah, itu salah satunya tadi dalam bentuk yang video tadi. Itu dikemas sedemikian rupa dalam kondisi COVID, teman-teman meng-create itu satu video. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri, Pak Wahyu untuk penjelasannya ya. Benar-benar jadi belajar lagi nih ya di hari libur ya. Oke, siap. Nah, ini ada satu pertanyaan ini di chat ya dari Ibu Laili ya. Nah, tadi sih Bu Laili sempat raise hand gitu ya, tapi kemudian diganti nih ya via chat ya. Mungkin Bu Laili masih ada di sini ya. Nah, di sini mau bertanya kepada Pak Wahyu nih ya, tapi nanti kalau Pak Andri mau menjawab, monggo silahkan ya. Nah, ini mengenai speed flexibility ya, apa yang harus kita lakukan apabila sistem birokrasi masih menjadi utama ya, sedangkan pihak customer ini membutuhkan keputusan yang segera nih, yang agile nih Pak ya. Apakah bisa atau enggak nih Pak? Nah, gimana nih Pak Wahyu? Silakan Pak. Susah ini. Pertanyaan sulit ini ya. Obat itu manjur ya, tapi nggak bisa diminum oleh semua orang. Ya. Misalkan ada yang sekarang lagi misalkan Panadol yang manjur, tapi kalau diminum sama ibu hamil nggak boleh gitu kan, nanti berbahaya buat bayinya gitu ya, ada efek samping gitu ya. Nah, memang ini nggak bisa digunakan oleh siapa aja ya, memang hanya bisa digunakan kalau Anda itu punya kapabilitas untuk membangun sistem pemasaran gitu ya. Jadi misalkan Bapak sekalian jadi direktur marketing, jadi manajer marketing gitu ya, Anda bisa menggunakan ini kepada unit kerja kita gitu. Tapi kalau sudah kita dibenturkan dengan apa yang sudah digariskan di birokrasi, agak sulit ya. Nah, harus ada memang dari atas itu fokus supaya bisa lebih adaptif dan agile. Ini di BUMN sih sebenarnya udah ya, di BUMN itu sudah ada baru kan ya yang nilai-nilai akhlak gitu ya. Ada adaptif gitu di situ, inovasi juga sudah didorong. Bahkan kalau di BUMN hampir semua kan disyaratkan untuk mengikuti KPKU ya, kriteria penilaian unggul yang asalnya itu dari dulu Malcolm Baldrige. Di dalam Malcolm Baldrige itu innovation itu menjadi critical. Nah, itu innovation kan salah satu bentuk dari agility. Nah, tapi kalau memang birokrasinya sangat ketat nggak bisa ya, tetap harus kita lakukan sendiri. Nah, tadi saya mau bicara apa tadi ya. Nah, sekarang gini, kalau organisasi ini besar sekali, bagaimana yang perlu dilakukan kalau kita berada pada posisi yang bisa melakukan. Ini yang kita belajar dari BRI ya. Tahun 2019 itu saya bersama IDX itu membuat namanya Innovation Awards ya. Itu dari 680 emiten dari Bursa Indonesia, Bursa Efek Indonesia BEI, itu kita dari 68 kita sortir jadi tinggal 30 sortir lagi tinggal 15, pilih satu terbaik inovasinya. Itu yang menang BRI. Nah, padahal coba bayangkan BRI itu gede sekali dengan birokrasi yang luar biasa. Sangat kompleks ya Pak. Sangat kompleks. Dia sampai ke desa-desa. Itu banyak yang di desa-desa itu mungkin lulusannya lulusan SMP itu masih ada tuh. Nah, bagaimana menggerakkan inovasi di organisasi yang gede sekali supaya dia bisa cepat dan agile.
Nah, sekarang dia sudah mulai, bahkan BRI termasuk yang meluncurkan satelit pertama kan. Nah, itu caranya dengan begini. Dan jadi dia membagi dengan namanya pengembangan dual mode. Modanya itu dua. Jadi dia membangun satu organisasi sendiri yang terpisah dari organisasi yang besar. Nah, nanti mungkin di sini Pak Andri bisa cerita juga bagaimana di Triputra ya. Dari BRI membangun satu organisasi kecil, dan di organisasi yang kecil itu nilai-nilainya beda, cara kerjanya beda, termasuk penghargaannya juga beda, treatmentnya lah beda itu. Nah, ini sebagai engine dari pergerakan korporasi yang besar itu. Nah, kalau nanti dia sudah bisa jalankan, kemudian yang besar itu nanti akan ditarik gerbong di belakangnya, semacam gitu. Jadi kita bisa menggunakan dual mode ini karena memang organisasi yang gede sekali ya susah aja karena dia harus dikawal dengan sistem. Jadi ini bisa duduk bersampingan dengan birokrasi sebenarnya. Jadi satu sistem birokrasi menjamin supaya yang obvious itu tetap jalan, operasional itu tetap baik gitu. Nah, nanti ada satu bagian kecil yang digunakan sebagai engine untuk bisa mendorong agility. Nah, itu bisa selesai gitu. Baik, di tengah birokrasinya kalau kita tahu perbankan ya banyak sekali ya Pak ya. Ya, tapi tadi ya yang bisa digunakan adalah engine-nya itu ya. Benar-benar perlu diperkuat dulu nih ya. Oke, sip. Nah, kalau di Antek aja nih Pak, gimana nih Pak Andri ya? Apakah memang ada sistem birokrasi yang memang sulit gitu ya untuk di breakdown-kan gitu ya, sehingga memang kalau misalnya dilihat dari segi customer ini kan banyak sekali yang memang perlu kecepatan tadi ya Pak Andri ya. Ya, gimana nih Pak? Ya, jadi kalau kami di Antek aja ya, yang bisa saya share itu kalau kita bicara startup kan memang tadi kita bicara speed dan agile. Ya kan? Tetapi kalau kita bicara konvensional itu bicara birokrasi. Jadi di antara keduanya itu kita juga tetap harus jaga di mana kita agile, ya kan, secara prosesnya cepat, ya kan, tapi juga harus comply juga. Jadi saat kita jagain dengan prosedur yang ada dan sebagainya. Jadi kita tidak asal-asalan juga. Jadi saat kita ngomong agile di Antraja itu kita tidak asal, tapi memang ada keputusan yang kita ambil ya kan untuk kepentingan yang bersama. Jadi saat nanti ditetapkan ini birokrasi gitu ya, kita ada birokrasi. Di kita birokrasinya itu tidak boleh menghalangin speed dan juga inovasi. Karena itu menjadi kunci buat kita. Kalau itu sampai menghalangin berarti kita harus review ulang di situ. Nah, itu yang kami lakukan sih di Antraja ya, Bu Nanda. Baik. Tetap dengan comply-nya berarti ya Pak Andri ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Andri ya. Nah, ini juga Bu Laili sudah bilang terima kasih, sangat puas nih atas jawabannya ya. Oke, nah ini berikutnya ada yang raise hand nih ya, yaitu ada Pak David Chandrawan. Nah, halo Pak David. Halo Bu. Iya, selamat sore Bapak. Pak Wahyu, apa kabar Pak Wahyu? Oke. Pak Andri juga apa kabar? Pak Wahyu, di-unmute Bapak suaranya. Pak Wahyu suaranya masih mute. Oke. Pak David. Ya, apa kabar Pak? Pak. Sehat, alhamdulillah. I say thank you Pak atas arahan Bapak Pak. Sebelumnya kita nggak pernah main digital marketing, cuma setelah kita lihat di era pandemi ini formula penerapan evolusi digital marketing apalagi yang agile itu tepat Pak. Karena jadi kita berfokus pada high quality customer tapi tetap efisiensi biaya. Dan yang menarik responnya juga sangat bagus. Jadi manajemen sangat-sangat puas. Wah, keren. Ada juga yang saya mau tanya Pak Andri nih, menarik Pak Andri tadi juga sharingnya. Ya, Pak David. Saya tertarik ya Pak ya. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri dulu. Saya dari David dari BCA Pak. Ya. Pak Andri, aku mau tanya mengenai strategi apa sih Pak yang berbeda dari Antek aja kan sudah kompetitornya saya lihat udah fatigue ya, udah jenuh di situ udah banyak sekali ya. Anda bisa tumbuh lebih dari 300% gitu loh. Ya. Di tengah market share yang sudah ketat gitu Pak. Itu menarik sekali. Terima kasih. Semoga Pak Wahyu, Pak Andri dan teman-teman semua yang hadir di sini
selalu sehat dan selalu menginspirasi. Thank you ya. Sama-sama Pak, sama-sama Terima kasih keren. Pak David. Terima kasih Pak David. Oke, silakan. Ya, Ya, saya mencoba untuk menanggapi yang tadi dari Pak David ya, Pak. ya, Strategi apa sih yang kami lakukan dengan market yang tadi disebut sudah jenuh ya. Jadi 300% ya. sudah jenuh tapi kok bisa growth 300%. Jadi Betul. mungkin kalau kita dari Antraja Pak, kita mendefinisikan untuk marketnya Express ini itu malah belum jenuh. Kenapa? Karena behavior yang sedikit shift berubah dari offline menjadi online, dari biasanya belanja di offline sekarang belanja sedikit-sedikit ya ke hijau, ke orange, klik ya kan, mungkin tinggal klik bayar, tapi di situ kan begitu klik bayar itu kan teman-teman dari online itu kan butuh jasa pengiriman. Nah di situ itu dengan shift yang di situ ditambah masa pandemi ini, grow-nya itu justru lebih eksponensial lagi, Pak. Nah, di situ kita langsung berubah dari strateginya yang tadi mungkin disebut marketnya jenuh, kita melihat marketnya ini justru sedang grow. Bahkan sampai berapa tahun ke depan ini masih grow, masih growing. Di situ kita masuk dengan apa? Dengan berbagai strategi, Pak, justru. Nah, salah satunya juga selain strategi itu kita persiapkan dari sisi teknologi dan people, Pak. Jadi kita people, proses, teknologi itu kita harus siap, Pak, memang. Jadi gimana pun caranya itu harus siap. Kalau itu di kami di Antraja seperti itu. Jadi dari people kita persiapkan orangnya, dari teknologi yang sudah cepat kita bikin lebih cepat lagi. Jadi secara proses tidak kita lewatin, tapi kita percepat. Nah itu yang kita lakukan Pak di Antraja. Jadi yang kita sebelumnya nggak ada gitu kan, kita luncurin aplikasi. Terus yang ada kebutuhan apalagi kita bikin delivery yang lain. Itu yang menjadi kunci kenapa kita bisa growth di 300% itu Pak, bahkan lebih. Oke, berarti di people dan teknologi, gitu ya Pak Andri ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan dari saya nih Pak ya. Lalu bagaimana sih ya mempersiapkan people-nya ini nih Pak supaya agile ya. Nah, ini mungkin berkaitan ya karena kan tadi faktor penting nih gitu ya. Mempersiapkan tim kita ini biar agile ini seperti apa nih Pak? Mungkin nanti Pak Wahyu juga boleh menjawab ya Pak ya. Ya, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Bu Nanda. People yang seperti apa gitu kan. Kalau kita bicara startup ini kebanyakan yang tertarik anak muda lah ya, anak muda. Jadi di kami kalau disebut yang generation gitu ya, di bawah 35 tahun. Tim saya itu di bawah 35 tahun semua, Pak. Wow. Tim saya. Tetapi di kami itu saya nggak bisa masuk ini. di kami itu tidak semua istilahnya anak muda. Jadi kita juga harus kombinasi dengan yang experience. Kenapa? Karena kita tetap butuh seperti itu. Jadi dari leader-leadernya ada yang berpengalaman di bidang masing-masing, dan juga dari tim yang fresh grade pun kita juga ada namanya Antraja Acceleration Program. Kita sudah sampai 4, nanti berikutnya 5. Itu kita kita mencari talent-talent di seluruh Indonesia yang punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang bersama Antraja. Jadi kita benar-benar grow dari mungkin bisa dibilang baru mulai, mereka kita kasih beberapa insight, terus kemudian learning sampai teman-teman tuh mungkin nanti di beberapa waktu kemudian, beberapa tahun, itulah yang menjadi leadernya di Antraja. Jadi mereka lah yang nanti akan menggantikan saya dan teman-teman yang usianya sudah sudah tidak yang gen lah ya gitu, dan sudah tidak yang generation. Itulah yang kami lakukan. Jadi dari atas kita juga perlengkapin, dari leadernya kita perlengkapin, dari tim yang di bawah kita juga bukakan untuk ruang untuk tumbuhnya. Berkaitan berarti ya dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Wahyu nih ya, untuk principle of agile ini ya salah satunya adalah learning gitu ya Pak Wahyu ya berarti ya. Oke, berarti dibuatkan untuk tadi learning gitu ya, untuk dari setiap anggota timnya biar terus bisa
menerapkan tadi agile tadi berarti ya. Oke, siap. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Yandi Permana ya. Halo Pak Yandi, mudah-mudahan masih ada di sini ya Pak ya. Oke, sepertinya coba kita lihat dulu, kita cek dulu. Masih adakah beliau? Oh, masih ya. Nah, ini ya Pak Yandi. Pak Yandi mengatakan nih, selamat sore nih Pak Wahyu dan juga Pak Andri ya. Saya mau bertanya. Tadi saya menggarisbawahi soal pionir dalam hal bisnis model yang pastinya juga memiliki challenge tersendiri juga gitu ya. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh si pionir nih jika menghadapi kemunculan kompetitor-kompetitor yang nantinya akan memiliki bisnis model yang hampir sama. Nah, gimana tuh Pak Wahyu dan juga Pak Andri? Ya, jadi Siapa ini dulu? dari si pionir ya dengan menghadapi kemunculan kompetitor-kompetitor yang lain nih ya. Gimana nih bisnis modelnya kan hampir sama nih ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan oleh si pionir? Strategi apa nih yang harus dilakukan? Ya, mungkin Pak Wahyu terlebih dahulu, silakan. Saya dulu. Oke, Ya, baik. monggo Pak. Gini, kalau kita bicara digital bisnis, digital bisnis model ya, itu sama sekali berbeda dengan pengembangan konvensional bisnis. Paradigmanya berbeda, mindset-nya berbeda, caranya berbeda, metodenya berbeda, approach-nya beda, strateginya beda. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang sekarang main di konvensional bisnis, terus kemudian tiba-tiba pengen pindah ke digital bisnis, itu pertama-tama lupakan apa yang sudah Anda pelajari di konvensional itu. Itu untuk masuk ke digital yang mindset-nya beda. Jadi kita mesti terbuka untuk learning sesuatu yang baru. Ya, jadi yang contoh misalkan gini, kan tuntutan digitalisasi itu kan terkena digital transformation terkena pada semua yang konvensional. Contoh misalkan Astra aja. Astra itu kan selama ini sudah sangat kuat ya dengan bisnisnya, jejaringnya segala macam. Sekarang dia kan masuk juga ke digital kan. Ada kalau nggak salah kalau di Astra Auto 2000 itu ada namanya Anavigo. Itu Astra World sekarang pindahnya ke sana ke apps juga. Jadi kita mau pesan segala macam harus lewat apps. Berarti kan itu entitas digital sendiri kan. Nah, itu kalau kita mengembangkan yang digital itu paradigmanya beda dengan pengembangan yang konvensional. Kenapa bedanya? Karena tadi ada konsep network effect tadi di dalam digital bisnis. Nah, kalau dalam digital bisnis itu pengembangan perusahaan mengikuti ada 4 staging. Yang pertama itu initial stage, dibangun dulu, dibentuk dulu programnya, fundamental bisnis prosesnya dibikin. Nah, kemudian ada namanya fase kedua namanya growth. Growth itu berarti bisnis modelnya itu jalan. Ada yang beli, ada yang menggunakan, ada yang pakai, ada yang user, ada yang supply. Nah, misalkan Anda mau bikin marketplace, berarti sudah ada orang yang beli, sudah ada orang yang jadi pelapak, misalkan gitu. Udah ketemu nih. Ya, udah ketemu. Nah, ini bisnis. Ini berarti growth, sudah bertumbuh, artinya bisnis model itu mungkin laku, gitu kan. Nah, tapi yang paling penting ada stage ketiga, namanya eskalasi, escalation. Untuk sampai dia pada suatu massive number tertentu, yang kemudian dia baru bisa untung di situ. Tanpa kita mencapai suatu massive numbers, itu kita nggak akan bisa survive. Kenapa? Karena kali network effect itu membuat ini ya most likely dalam digital business itu the winner take all. Gitu. Kalau di dalam satu bisnis yang sama persis. Ya, contoh misalkan gini. Browser aja, browser. Ini kan digital bisnis seharusnya browser. Browser itu dulu zaman saya masih Gen X. Itu Gen X-nya dalam dulu gitu ya. Pak Andri ya. Gen X saya zaman dulu, itu browser itu banyak loh. Anda pernah dengar nggak ada browser judulnya Alta Vista? Kamu pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? Nggak. Nah, itu ada Alta Vista, ada Angel Fire. Oh, gitu kan? Nggak tahu Pak Andri masih ingat ya Pak ya? Ada Angel Fire. Sama nih kayaknya Pak Andi juga nggak pernah ingat. Saya tua banget ini. Ngangguk lah Pak biar saya senang dikit ya. Oke. Saya yang tahu Bella Vista Pak, film. Oh, Bella Vista ya. Ada N2. Jadi kan ada Alta Vista, ada Angel Fire, ada N2, ada Yahoo. Yahoo pasti tahu lah ya. Sama Google. Tapi semuanya itu hidup segan mati tak mau. Sekarang yang lain udah mati. Yahoo itu masih agak lumayan, tapi yang lain udah mati. Tinggal Google aja seorang. Gitu kan? Dulu pertemanan ada Friendster dan segala macam. Friendster semuanya mati, tinggal Facebook aja. Kenapa? Karena di dalam industri yang sama persis kompetitor itu nggak bisa ada dua. Kalau Anda mau ada dua, harus ada yang bedanya.
supaya dia bisa ini komplementari atau beda gitu. Jadi jawaban saya pada Pak Yandi tadi, kalau ini konvensional bisnis masih mungkin, tapi begitu Anda bicara digital bisnis, itu kalau sama persis, itu pasti dia akan saling. Nah, sekarang contoh misalnya kayak yang transportasi. Dulu ada Syariah, Gojek, segala macam. Yang ada Uber mati juga kan, Uber. Sekarang tinggal Gojek sama Grab. Ini kabarnya juga mau gabung gitu kan. Nah, jadi itu nanti larinya ke arah sana gitu. Nah, kalau dia digital bisnis. Nah, tapi kalau konvensional bisnis masih mungkin, pionir itu masih mungkin ya, karena dia punya namanya time response to competitor action. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, kompetitor melakukan yang lain, itu nggak langsung terimbas gitu. Nah, jaraknya sejauh apa? Sejauh brand loyalty, sejauh brand value-nya itu seberapa besar. Nah, itu masih bisa brand value berarti apa ya? Ya. Tapi kalau di dalam digital business yang dilakukan adalah pokoknya keluarkan secepat-cepatnya, improve sebaik-baiknya, kemudian cari pendanaan sebaik-baiknya supaya kita bisa escalate sampai ke maturity, jadi sampai ke satu massive number tertentu. Nah, begitu kita sampai di massive number tertentu, nah itu udah nggak bisa dikejar pesaing. Karena untuk membangun yang sama itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh proses, ya kan gitu. Itu kira-kira. Intinya siapa yang duluan aja ya lah Pak. Ya, betul. Baik, mantap Pak Wahyu ya. Pak Andri mungkin mau menambahkan sedikit Pak? Silakan Pak. Setuju saya dengan Pak Wahyu di mana ada istilah winners take all ya Pak ya. Ya. Bicara pionir ya kan. Jadi kalau kita bukan sebagai pionir ya kan. Bukan sebagai pionir artinya tujuan kita adalah tadi menjadi the winner gitu kan. Menjadi the winner. Gimana caranya ya, kalau kita kayak ibarat MotoGP gitu kan, kita belum tentu menjadi pole position gitu, tetapi saat kita bicara finish, the winners itu adalah yang masuk di podium. Nah, itu sama halnya dengan kami di Antaraja. Kami itu kalau bicara di express company, kita bukan pionir karena sudah ada top of mind-nya, sudah ada pionirnya yang 5 tahun lebih, yang udah 10 tahun, yang udah 20 tahun, ya kan. Tapi kita mengejar ketertinggalan tersebut dengan mempercepat semuanya dan tentunya dengan tadi teknologi dan proses dan people. Itu yang kita kejar sampai kita menjadi the winner. Kenapa? Karena tadi salah satu Pak Wahyu sebut the winners take all. Untuk perkembangan yang sekarang itu masih berlaku, tetapi juga kita perlu bicara untuk menjadi the winner, kita juga perlu bicara sustainability, karena at the end yang sustain lah yang akan bertahan menjadi the winner. Jadi kita tidak hanya berlari cepat, tapi kita juga berlari cepat dan maraton ya. Jadi udah cepat harus maraton. Endurance-nya harus kuat gitu. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Semoga bisa memberikan insight yang baru nih untuk Pak Yandi dan juga para peserta yang lain ya, partisipan yang lain. Oke, jadi dengan pertanyaan Pak Yandi tadi ya, maka berakhirlah sudah ya sesi tanya jawab kita nih ya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bagi yang nggak sempat nanya, tenang, jangan bersedih hati ya. Nah, jadi silahkan nih Bapak Ibu sekalian ya, boleh mengirimkan email kepada kami ya, yaitu ke pojokpintarmanajemen@gmail.com. Harus ada subjeknya, yaitu nama Bapak Ibu ya, kemudian underscore seri 31 paling lambat 11 Desember 2020. Kalau udah jauh dari situ ya, jauh dari tanggal 11, maka para pembicara kita tidak akan menjawab ya. Oke, baik ya. Nah, jadi ini sampailah kita ya di penghujung acara Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya akan mencoba nih menarik kesimpulan dari topik yang keren sekali gitu ya, bagaimana untuk bisa growth bisnis ya. Jadi gimana yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu dan juga Pak Andri, bahwa yang paling saya ingat tadi adalah prinsipal dari Agile itu sendiri ya, yaitu yang paling sangat diperlukan, ibarat ini bukan hanya perusahaan tapi juga tim ya, dimana tadi Pak Andri, Pak Wahyu juga sudah menyebutkan yang paling penting itu adalah learning tadi ya, fleksibel,
kecepatan ya Pak Wahyu ya, kalau nggak akan agile ya. Dan yang paling penting lagi cross functional team sampai dengan tadi rapid experiment ya. Biar apa? Biar tadi trial and learn. Ingat, bukan trial and error tapi trial and learn ya. Dan juga yang tak kalah pentingnya tadi adalah modular untuk bisa mencapai MVP, yaitu minimum viable product ya. Luar biasa sekali. Dan tadi juga yang saya ingat juga dari Pak Andri nih ya, yaitu yang paling sangat penting adalah people, proses, dan juga teknologi untuk bisa menjadi the winner di dalam industri tersebut. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya nih saya mau mendengarkan closing statement ya. Nah, untuk para pembicara handal kita ya. Ya, karena closing statement berarti seperti quote ya. Silakan nih Pak Wahyu dulu. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Jadi closing statement saya adalah bahwa kita hidup di zaman yang berubah. Tidak mungkin kita tidak beradaptasi dengan perubahan itu. Ya, ada konsep namanya digital Darwinism. Jadi jangan sampai kita terkena imbas dari tergilas zaman ya, karena kita tidak berubah. Jadi oleh karena itu kita berubah untuk menjadi lebih cepat, lebih beradaptasi. Nah, masalahnya adalah di mindset dan metode. Terima kasih. Yes, oke, mindset dan metode. Berarti harus cepat-cepat mengubah nih ya. Thank you Pak Wahyu. Selanjutnya silakan Pak Andri. Ya, di zaman digital yang sekarang, ya kan, salah satu yang penting tadi sempat kita share adalah momentum. Ya, jadi selain kita memanfaatkan itu yang namanya momentum, jangan lupa juga dalam seiring berjalannya kita belajar, terus belajar melakukan, itu kita juga harus build the trust. Ya, untuk kita tetap pegang itu yang namanya integrity, karena itu yang akan selalu bisa kita berguna buat perusahaan dan juga sosial sekeliling kita. Mantap sekali Pak Andri, integrity untuk bisa memunculkan trust gitu ya Pak ya. Oke, baik, mari kita beri applause dulu untuk para pembicara kita. Luar biasa, kita kasih virtual dulu nih ya, applause virtual. Boleh love juga boleh, smile juga boleh ya. Oke, thank you, terima kasih bapak-bapak pembicara yang sudah memberikan insight yang luar biasa untuk kita di hari libur ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat nih untuk Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sobat PPM yang hadir di sini ya. Oke, nah selanjutnya ya kita di sini ada sesi untuk saatnya memberikan feedback. Nah ya, jadi tinggal di scan barcode-nya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami sangat terbuka agar apa? Agar pojok pintar manajemen ini semakin dapat bisa memberikan manfaat tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi ya. Oke, jadi jangan lupa langsung di scan aja. Nanti setelah mengisi langsung mendapatkan link materi ya dari pembicara-pembicara handal kita di sore hari ini. Oke. Baik. Nah, di sini juga ada pesan-pesan nih ya, yaitu di sini PPM School of Management ya telah memberikan beasiswa yang berprestasi berdasarkan hasil tes ya. Nah, jadi silakan di sini daftar segera Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk EM Intake April 2021 ya. Nah, jadi di sini juga tanggal tesnya sesuai dengan perjanjian. Silakan daftar, dan kalau mau nanya lebih-lebih tuh ada info untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, yaitu di 0813 1514 1942 ya. Silakan, jangan ragu-ragu nih untuk mengambil ini ya, beasiswa prestasi ini mantap sekali ya. Oke, nah selanjutnya lagi ya ada info session S2 ya, yaitu terkait dengan ada pembicara kita ya. Nah, di mana di sini ada Mbak Gendis Freyona ya selaku alumni WM73. Nah, beliau di sini akan memberikan banyak sekali hal-hal ya, informasi-informasi yang berkaitan dengan program dari S2 reguler kita. Jadi biar
nggak bertanya-tanya lagi nih ya. Nah, beasiswa parsial program MM juga telah kita berikan di sini ya. Silakan, jangan lupa nih udah ada jadwal seleksinya juga. Ada 4 gelombang sampai dengan Maret nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu sekalian ya untuk program UM 85. Nah, dan yang ini terakhir ya sepertinya ya, Mini MM. Nah, ini program baru nih ya dari PPM School of Management. Jadi ini secara garis besarnya program ini tuh dirancang khusus untuk para eksekutif ataupun pemilik bisnis ya, di mana telah menjalankan bisnis selama 1 tahun. Jadi untuk menerapkan yang telah menerapkan stimulus yang sama seperti pembelajaran MM reguler di PPM School of Management ya, dilakukan secara full online. Lamanya hanya 3,5 bulan, tapi sudah dapat mini MM nih. Jadi kontak PIC mini MM akan ada di info ya, di chat oleh co-host kami. Nah, itu ada Mbak Ruth tuh ya. Jadi langsung dicatat ya biar nggak lupa ya. Oke, baik. Nah, ya. Jadi berakhirlah nih ya, sudah ada pesan-pesan dari PPM School of Management, berakhirlah sudah ya. Alhamdulillah Pojok Pintar Manajemen yang ke-31 nih untuk penutup di tahun 2020 ini sudah selesai dengan lancar. Jadi semoga sharing ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Semoga kita bisa berkarya untuk lebih produktif lagi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk para pembicara dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah rela hadir sampai dengan sekarang nih udah jam maghrib ya, tapi masih ada, luar biasa loh ya. Nah, saya juga perwakilan dari PPM Manajemen, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada saat proses pelaksanaan tadi. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tetap sehat, happy ya, produktif dan juga kreatif. Salam sehat semuanya. Saya dan tim Pojok Pintar Manajemen mohon pamit dan sampai bertemu di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto dulu.